Selamat sore pada Pak Abdur yang telah meluangkan waktunya, dan selamat sore juga kepada teman-teman dan Mas Mbak semua. Gimana nih kabarnya? Udah 2 bulan di rumah aja. Apakah udah bosen atau enjoy aja nih? Kalau kamu gimana nih, Div? Kalau kata aku nih, Pung, kayaknya pada bosen deh kalau dikurung di rumah aja. Soalnya biasanya sore-sore kayak gini nih, teman-teman pada sibuk kuliah lah, sibuk praktikum lah. Bahkan yang tadinya anak organisasi pun pastinya sibuk rapat sana, sibuk rapat sini gitu, Pung. Bener banget, Div. Nah, karena kayaknya nih udah pada nggak sabar ya. Sebelum mulai acaranya, mending kita mulai doa dulu deh. Ya udah yuk kita mulai acara dengan berdoa dulu. Pimpin dong, Div. Oke, eh, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Nah, selanjutnya, nih kalau kata orang ya, kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka Benar kami sebagai banget. MC sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu. Pertama-tama kenalin, namaku Hanifah Nurwida Nityas, biasa dipanggil Hanifah, dari Statistika 2019, dan temanku. Namaku Ardiviana Dia Kirana, biasa dipanggil Diva dari Statistika 2019. Kita di sini sebagai MC yang akan menemani waktu sore teman-teman semua nih. Yoi banget, bener banget, Div. Nah, pas banget nih. Kan aku yakin nih selama pandemi ini teman-teman pasti pada nggak ada kerjaan. Di rumah kerjaannya nonton drama, guling-guling di kasur, bener banget Bener nggak? banget, Nah, bener banget. kali ini Divisi Halma bakal ngisi waktu teman-teman dengan acara sharing yang asik banget. Nah, apalagi narasumbernya tuh dari alumni statistika sendiri, ya nggak, Div? Banget. Nah, Ngomong-ngomong nih, sebelumnya teman-teman udah mending tahu kita belum? kenalin dulu nih siapa pengisi acara kita pada sore hari ini. Bentar, Pung. Ini kenalin dulu sharing alumni itu apa sih gitu. Oh iya, lupa dikenalin. Udah deh, mending dijelasin dulu deh, Div. Kan ini proker terbaru Oke, kita ya. tentu. Jadi, sharing alumni adalah salah satu program kerja Divisi Halma. Proker ini memberikan kesempatan kepada alumni Statistika UGM untuk sharing ilmu maupun pengalaman yang dimilikinya kepada seluruh warga Statistika UGM. Selain menambah wawasan, proker ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara mahasiswa Statistika Angkatan Aktif dengan alumni Statistika UGM. Ngomong-ngomong, teman-teman udah tahu belum tema sharing alumni sore ini? Kamu tahu nggak, Pung? Jadi, tema sharing alumni kita pada sore hari adalah How to Make Good First Impression as Fresh Graduate. Wah, temanya menarik banget ya, Div. Tentu. Langsung aja, kita akan mengenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Untuk operator mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, jadi pembicara kita pada sore hari ini adalah Saudara Muhammad Kautsar Ikramsyah. Beliau adalah alumni Statistika UGM angkatan 2007. Dulu, beliau adalah pengurus Himasta UGM dan BEM FMIPA UGM. Beliau pernah menjadi volunteer di Prambanan Volunteer Group sebagai officer pada bulan Oktober 2010 sampai Desember 2010. Beberapa skills yang beliau kuasai yaitu SQL, data analisis, dan statistical modeling. Beberapa pengalaman beliau yaitu beliau pernah bekerja sebagai product manager di Bukalapak pada bulan Mei 2018 hingga April 2019. Beliau juga pernah bekerja sebagai senior data analyst di kitabisa.com pada bulan Juni 2019 hingga 2019.
Dan sekarang beliau bekerja di Traveloka sebagai Senior Data Analyst. Kepada Mas Kautsar, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Tadi itu lucu juga gambarnya. Boleh minta buat jadi CV. Oke, nggak bercanda. Oke. Ini udah kelihatan jelas belum? Putus-putus atau gimana? Jelas ya? Jelas. Berarti ini gue langsung sharing screen aja ya. Sharing screen. Pertama kali pakai Webex, jadi belum tahu nih. Kayaknya sharing screen-nya ini tadi ya. Screen. Oke. Terus ini klik, lalu ini share. Tapi ini ada bisa Chrome tab ya. Oh, I see. Ini aja. Oke. Kelihatan nggak? Udah kelihatan file presentation-nya belum? Udah, Mas. Responnya pakai suara aja, soalnya kalau dari chat gue lagi nggak baca nih. Kelihatan Mas. Oke, siap. Kita mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau direspon jadinya gue tahu kalau suara gue kedengeran. Jadi ini konteksnya adalah seperti yang tadi disebutkan ya. Suaranya kok nggak double ya? Yang di teman-teman yang di sana mikrofonnya dimatiin dulu biar suaranya nggak looping. Jadi suaranya nggak masuk ke mikrofon kalian terus keluar lagi di gua gitu. Dimatiin dulu mikrofon teman-teman, nggak apa, sip, thank you ya. Oke, jadi tadi temanya teman-teman Halma bilang how to make good ya. Jadi akhirnya gua revisi jadi great karena great is the enemy of the good ya. Jadi ada yang lebih bagus lagi dari good. Ini konteksnya, jadi dulu saya lulus tahun 2012 gitu. Di tahun itu juga ada beberapa teman kakak alumni yang sharing-sharing juga. Cuman waktu itu entah nggak ada atau gua yang nggak nonton gitu bahasanya. Tidak ada yang menjelaskan tentang ini gitu. Jadi waktu itu belajar sendiri pada akhirnya kayak gitu. Belajar sendirinya pun lewat fail and success ya, maksudnya juga pernah mengalami interview gagal dan seterusnya. Sampai pada akhirnya di tahap pernah menjadi, tadi sesuai tadi histori kerjaannya, di Bukalapak pernah jadi data lead. Data lead itu jadi saya memimpin beberapa data analis gitu di Bukalapak. Lalu juga pernah menjadi product manager. Kalau product manager berarti nge-lead-nya nggak cuma orang data, tapi juga nge-lead engineer, tapi juga nge-lead orang desainer, dan seterusnya. Dengan experience itu, akhirnya jadi dapat experience bonus gitu. Pengalaman bonusnya adalah pernah menginterview orang gitu. Salah satunya adalah menginterview fresh graduate gitu. Terus jadi sering ngobrol sama tim HRD juga, tim rekrutmen dan seterusnya. Jadinya dapat beberapa insights terkait sebenarnya yang bikin fresh grade gitu. Teman-teman fresh grade yang kelak akan menjadi fresh grade atau sekarang lagi fresh grade bikin tim HRD tertarik gitu. Bikin saya sebagai data lead atau dulu sebagai product manager tertarik untuk ini anak oke nih gitu buat kerja di sini. Itu apa ya, lebih ke arah gitu. Karena ketika fresh grade itu yang sulit adalah kalian hanya bisa membicarakan apa yang kalian lakukan tapi bukan pengalaman kerja gitu. Pengalamannya pengalaman akademis kayak gitu. Atau pengalaman non akademis yang kalian kerjakan ketika sambil SMA atau kuliah atau tingkat pendidikan lainnya kayak gitu. Jadi dari sini terpikir ketika bukan tiba-tiba sih, diminta tolong untuk, Mas mau sharing nggak? Kayaknya akan jadi langkah yang bagus gitu, kalau sharing terkait hal ini gitu. Jadi nanti kelak, atau sekarang teman-teman yang udah jadi fresh grade atau kelak jadi fresh grade tuh tahu, oh kelak nanti kalau lulus, misalkan tujuannya adalah mencari kerja, kalau mau bisnis sendiri ya, ini juga bisa diambil sih baiknya, misalnya how to make great impression as fresh businessman gitu. Jadi nanti kalian gimana caranya membuat tertarik investor dan seterusnya dan lainnya. Jadi ini bisa kalian ambil baik-baiknya aja. Kalau yang buruknya bisa kalian tanyakan di sini juga. Mas kok kayak gini ya? Harusnya mungkin menurut saya nggak gini, itu tanyakan aja. Karena yang saya sharing di sini tidak semuanya pasti benar. Tapi kalau semuanya pasti benar ya alhamdulillah kayak gitu ya. Oke, jadi saya langsung to the point aja, langsung gimana sih sekarang saya coba mencontohkan kira-kira kalau saya mau bikin great impression ke kalian gitu. Sekarang contohnya Kausarnya, how to make great impression as
alumni ke adik angkatannya. Langsung ke berikutnya, about me, gitu ya. Di sini ada yang bisa lihat perbedaannya adalah nama saya adalah Muhammad Kautsar Iramsyah. Kautsarnya saya bold. Itu menandakan bahwasanya memberikan apa namanya pengertian bahwasanya nama saya dipanggilnya Kausar gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian kalau kelak bikin CV atau apa tulisannya semua fontnya sama semua. Kalau emang ada yang perlu kalian tekankan, kalian tekankan kayak gitu. Itu poin pertama. Itu poin penting banget. Ini pun penting juga kelak kalau kalian kerja tiba-tiba bikin presentasi buat bos kalian dan seterusnya. Kalau ada poin-poin yang perlu ditekankan, jangan lupa di bold ataupun bahkan boldnya diganti warna merah sekalian kayak gitu ya. Lalu ini ada currently, saya senior data analis di Traveloka. Tadi sesuai yang di story yang tadi disebutin, mulai dari November, berarti sekarang 8 bulannya, jalan 9 bulan lah kayak gitu. Oke, ini poin pertamanya. Yang kedua saya langsung ngasihnya seperti ini. More than 5 years experience of data analysis at high profile startups. Nah, di sini saya langsung menekankannya yang di bold adalah 5 years experience-nya. Jadi saya di sini mau dalam kutip mengimpress kalian adalah gue punya pengalaman 5 tahun lebih kayak gitu dalam data analysis, di mana high profile. Jadi kalau gue nulisnya cuma more than 5 years experience of data analysis at startups gitu ya, startups kan banyak ya, ada yang kecil, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang gede, ada yang biasa-biasa aja. Jadi saya langsung ngasihnya high startup. Oke, itu ada looping ya barusannya. Oke. Kira ada yang nanya. Oh ya, kalau ada yang mau nanya nanti langsung tanya aja. Jadi setiap selesai slide, gue akan menanyakan. Ada yang mau nanya, jadi biar nggak keburu lupa nanti pas kalau nunggu akhir slide kalian tadi mau nanya apa ya lupa gitu. Oke ya. Jadi di sini langsung ngasih tahu kalau di high profile startups kayak gitu. Ini mungkin juga akan jadi poin buat kalian gitu. Kalau kalian sebagai fresh grade, yang kalian tunjukkan ke teman-teman rekruter kelak ataupun calon-calon bos kalian, yang kalian tunjukkan yang bagusnya gitu. Yang bagusnya dan relevannya gitu. Nah, ini saya menunjukkannya, saya sebagai senior data analis, saya ingin memberikan impresi bahwasanya oh Mas Kausar nih udah lama ya sebagai data analis, udah 5 tahun lebih lagi gitu. Oke ya. Lalu untuk menekankan lagi, ada achievement-achievement yang mungkin perlu disampaikan di awal. Di tahun 2017, Bukalapak membentuk divisi namanya Trust and Safety. Salah satu pendirinya adalah saya, kayak gitu. Makanya di sini namanya first members. Jadi tidak hanya saya yang bikin, waktu itu yang bikin kita berempat, kayak gitu. Jadi apa sih Trust and Safety Division itu? Pasti kan nanti recruiter ataupun calon bosnya nanya, apa sih Trust and Safety itu? Karena juga harus bisa menjelaskan. Kalau kalian cuma nulis tapi nggak bisa menjelaskan, kalian akan dianggap dalam kutip ngibul ya, atau bohong ya, lebih ke arah kayak gitu. Trust and Safety itu lebih ke arah menjaga keamanan transaksi di Bukalapak, kayak gitu. Itu garis besarnya. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan sesuatu secara singkat dan padat dan membuat orang mengerti hal tersebut, berarti sebenarnya kalian juga belum terlalu paham. Sebenarnya kalian ngapain di situ. Jadi inti dari Trust and Safety Division di Bukalapak adalah menjaga keamanan bertransaksi di Bukalapak. Nah, nanti kalau dijabarin apa aja tuh Mas keamanannya? Banyak banget. Misalkan transaksinya tidak dibajak oleh orang, passwordnya tidak dibajak, transaksinya barangnya tidak kecolongan di jalan dan seterusnya, lebih ke arah kayak gitu. Lalu mundur lagi 2016, saya juga first members of Bukalapak Data Division. Dulu ketika saya masuk Bukalapak tahun 2014, mungkin ada beberapa yang udah tahu, tapi ini untuk memberikan, seperti saya tadi bilang tadi, saya ingin memberikan impresi. Saya masuk ke Bukalapak ketika karyawannya baru total 25 orang. Dan saya adalah analis pertama di Bukalapak tahun 2014. Nah, seiring jalan 2014 sampai akhir 2015 itu tidak ada namanya divisi data. Jadi tim data itu ikut ke tim namanya tim produk. Jadi produk. Jadi tim data itu bukan dianggap sebagai suatu entitas yang independen. Jadi hanya masuk ke tim produk. Nah, saya melihat potensi tim datanya akan berkembang lebih besar dan seterusnya. Kita melihat potensi data analysis ke depan bakal lebih baik lagi, bahkan sudah berkembang menjadi data science dan seterusnya. Saya mengusulkan gitu ke teman-teman yang atas, yang level manajemen, bahkan ke level CEO, bahwasanya Bukalapak membutuhkan divisi data sendiri kayak gitu. Jadi saya termasuk salah satu first members-nya. Di situ kita orangnya berlima kayak gitu. Jadi di 2016 saya yang mengajukan idenya, akhirnya saya jadi dalam kutip salah satu pendiri tim data Bukalapak. Jadi nanti misalkan tiba-tiba teman-teman di sini ada salah satunya yang mungkin kerja di Bukalapak, tiba-tiba di tim data, dalam kutip kalau mau coba cross check tanyakan nama saya. Kalau nggak tahu ya udah berarti mereka orang baru. Kalau mereka tahu berarti orang lama, kayak gitu aja.
Gitu, jadi ini saya ingin menekankan bahwasanya, oh berarti Mas Koster punya pengalaman-pengalaman ini ya, gitu. Itu cara saya memberikan great impression ke kalian, seperti itu. Lalu berikutnya, saya nggak boleh ngasih cuman tahu apa yang pernah saya lalui, saya juga harus ngasih tahu sebenarnya siapa sih saya gitu. Kenapa kok tiba-tiba saya ngomong di prokernya Halma ini? Karena saya kebetulan alumni Statistika UGM 2007, seperti ditulis tadi, lulusnya 2012, 5 tahun. Ada alasannya, itu mungkin cerita di waktu lain. Lalu untuk mengecek tadi mungkin kayaknya teman yang mengsamarikan itu juga ambil dari LinkedIn saya, LinkedIn-nya ada di situ. Jadi kalau ingin lihat nggak terlalu saya update, tapi yang paling saya update paling historical experience-nya aja, kalau kayak achievement-nya atau online course-nya yang mungkin udah saya ikuti, nggak saya update sih. Jadi yang terpenting sebenarnya di situnya. Karena setelah saya sadari, saya juga ngelihat LinkedIn ini bagus ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kelak memang bertujuan menjadi profesional, maksudnya bekerja gitu ya, sebagai karyawan baik itu swasta ataupun negeri. Saya juga sebenarnya PNS juga, pegawai negeri startup, karena sudah hampir 6 tahun ke belakang saya kerja di startup terus. Ini sebagai pengganti, karena sekarang eranya udah internet banget, dalam kutip sudah hampir kurang zaman, share CV, tinggal kasih link aja, sama kalian ngupdate di situ, itu udah bagus sih, kayak gitu. Dan yang terpenting, historical pekerjaannya jelas, dan seterusnya. Dan saya juga melihat kalau kalian mencantumkan banyak online course di situ, kurang memberikan impresi yang, maksudnya impact tapi tidak terlalu, karena yang mereka lihat sebenarnya ini orang pernah kerja di mana aja sih, pernah ngapain aja sih, lebih kayak gitu. Kalau masalah ilmu harusnya seiring dengan experience, seperti itu. Jadi tadi ada beberapa course yang ditulis, ada introduction to Python gitu, itu kayaknya udah saya kerjain di tahun berapa gitu, jadi itu udah nggak pernah saya update kayak gitu. Oke, dari first page ini dulu, dari halaman pertama ini halaman kedua, halaman pertama, halaman pembuka tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Nggak ada? Oke, lanjut dulu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, oke, boleh? Enggak, tadi kayaknya ada yang nanya, oke, nggak jadi ya. Oke, sekarang saya langsung to the point aja. Interview with whom? Oke, jadi sekarang langsung konteksnya, karena tadi kita ngomongin great impression, tadi anggaplah saya lagi di interview sama kalian. Sekarang saya memberikan contoh, kalau kalian sekarang di interview sama siapa sih, kayak gitu ya. Akan ada 3 level, kalau saya membaginya ada 3 level. Jadi ada hijau, oranye, dan merah. Ya, ini sesuai, saya pakai traffic light untuk memberitakan sebenarnya dalam kutip yang paling santai yang mana, yang hijau, yaitu recruiter. Jadi di sini kalian, saya ingin memberikan kesan bahwasanya kalau kalian sama recruiter, walaupun sebagai fresh grade, jangan canggung. Karena sebenarnya kebanyakan orang HRD itu psikolog, lulusan psikologi. Bukan berarti mereka psikolog, lulusan psikologi. Mereka sudah langsung menilai karakter kalian dari pembicaraan pertama. Jadi kalau dari pembicaraan pertama kalian gugup, penilaian pertamanya adalah kalian orang yang gugup, kayak gitu. Jadi apapun alasannya ya, alasannya mungkin gugup bisa banyak ya. Saya orangnya introvert mas, misalnya gitu ya. Kebanyakan biasanya yang ekstrovert dianggap lebih santai dibandingkan yang introvert. Atau IPK saya kurang bagus mas, misalnya kayak gitu ya. Oh ya itu urusan lain lagi. Atau mungkin ada lagi, waktu itu teman saya pernah punya pengalaman, teman dia malu gugup ketika interview karena apa? Karena dia kalau ngomong terlalu medok. Ya ini ngomongnya jadi kayak iya mbak, jadi dia kayak gugup, takutnya orang sananya dalam kutip menyepelekan. Itu dogma yang salah ya. Kalau kebetulan saya nyari kerja kebanyakan di Jakarta, ada sih di Sukabumi dan Tangerang dan seterusnya. Tidak ada yang menyepelekan hal seperti itu. Sekarang kondisinya udah ngelihat kalau memang capable, memang punya skill, memang punya kemampuan, kenapa enggak? Bahasa udah bukan atau dialek bahasanya gitu ya, logat udah bukan masalah kayak gitu ya. Itu hijau. Lalu oranye. Oranye itu ada peer pertama. Peer itu rekan kerja. Jadi ketika kalian masuk pekerjaan, kalian akan punya rekan kerja yang selevel sama kalian. Selevel itu maksudnya bukan selevel dalam artian gaji atau apa ya, tapi secara struktur organisasi. Misalkan saya masuk sebagai senior data analis, saya juga punya beberapa teman senior data analis di Traveloka yang dalam kutip selevel sama saya, yang job desk-nya sama kayak saya, yang melapornya ke siapa sama juga, yang tanggung jawabnya apa sama juga, dan seterusnya. Itu namanya peer. Beberapa perusahaan juga meminta mereka untuk menginterview calon karyawan barunya kayak gitu. Jadi
di sini oren ya. Jadi kalian tidak bisa terlalu santai juga seperti dengan recruiter karena mereka juga tidak mau kelak punya rekan kerja yang mungkin diajak ngobrol tidak enak kayak gitu, atau rekan kerja yang mungkin dalam kutip nggak tahu caranya analisis data. Misalnya ini saya konteksnya data analis gitu, karena mungkin kelak kalian akan banyak role-nya kayak gitu, tidak menutup kemungkinan di luar ranah data kayak gitu ya. Itu untuk peer. Lalu yang kedua ada supervisor, ini intinya adalah atasan langsung. Supervisor, manager, ataupun division head kayak gitu. Supervisor itu atasnya kalian satu kalau bahasanya, bahasa simpelnya. Kalau manager atasnya supervisor kayak gitu ya. Division head atasnya manager kayak gitu. Tapi di beberapa perusahaan ada yang namanya senior supervisor, ada yang senior manager gitu ya, ada yang bahkan senior division head dan seterusnya. Bahkan nanti ada vice president dan senior vice president dan seterusnya kayak gitu. Di sini levelnya orange juga, cuman nanti ada pembedanya, tapi di sini masih level orange. Yang terakhir adalah chief. Chief ini direksi. Dulu ketika saya masuk Bukalapak, saya tidak melewati yang peer karena saya orang pertama kayak gitu di tim data. Jadi saya tidak melewati peer, jadi langsung ke manager waktu itu kalau nggak salah. Sorry, division head, karena supervisor dan manajernya pun belum ada karena waktu itu orangnya masih dikit banget. Tapi di beberapa perusahaan saya setelahnya, di Kitabisa, di Traveloka, peer ikut interview, supervisor, manager, division head, itu ikut semua. Yang terakhir adalah chief, saya waktu itu juga di interview sama direksinya, waktu itu CEO sama CTO, kayak gitu. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalian juga akan diinterview sama level direksi. Nah, ini nanti kalian juga, ini merah, ini levelnya merah ya. Kalian ngomongnya harus lebih jelas lagi, tidak muter-muter, karena karakter direksi itu tidak suka hal yang terlalu detail. Karena chief itu ya, direksi itu levelnya pemikirannya, helikopternya, mereka mikirnya skala besar. Jadi kalau mikirin perusahaan mereka masing-masing, perusahaan gue mau dibawa ke arah mana ya, misalnya gitu. Mereka mikirnya sebatas itu, mereka nggak perlu terlalu detail yang misalkan, saya ikut online kurs Python Pak, misalnya manggilnya Pak gitu ya. Kebetulan waktu itu gue manggilnya Mas, karena waktu itu orangnya masih muda juga. Jadi mereka nggak akan butuh hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Mereka akan ngomongin hal-hal yang konteksnya lebih garis besar aja, tapi mungkin pertanyaannya nanti akan dijelaskan di page berikutnya. Di sini saya kasih tahu ya, yang hijau artinya relax and polite, itu yang terpenting. Polite sih yang terpenting, sopan. Jadi beberapa beberapa orang lulusan seperti saya gitu ya, saya masih agak sulit. Dari tadi saya masih ngomongnya masih ada saya, ada guanya gitu ya, masih agak sulit. Tapi kalau ketika interview pastikan kalian ngomongnya sopan, jangan misalkan kalian orang Betawi asli misalnya gitu ya, terus tiba-tiba ngomong sama recruiter, gue mau apply nih, ngomongnya gue gitu kan, jadi ngomongnya saya kayak gitu kan. Aku tuh omongan yang terlalu kayak udah ngomong sama orang akrab gitu. Jadi ketika obrolannya masih profesionalitas, belum akrab, gunakan bahasa saya kayak gitu. Kecuali pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris mau apapun, mau saya, aku, gua, semuanya I kayak gitu ya. Oke. Lalu kalau yang orange, yang green plus gitu ya, ready to answer dan ready to discuss kayak gitu. Jadi mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait beberapa hal, nanti akan saya jelaskan juga di page-page berikutnya, dan juga ready to discuss. Jadi pertanyaannya nggak cuman, contohnya ya, kalau pertanyaannya 1 tambah 1, jawabannya sudah pasti 2. Kayak gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Nah, itu jadinya discuss. Jadi nanti kalian tidak diwajibkan memberikan jawaban yang dalam kutip benar. Bagusnya benar, tapi lebih ke arah make sense. Misalkan, kalau pertanyaannya lebih spesifik ke ranah statistik gitu ya. Mengapa kalau melakukan analisis regresi, kalau datanya disorting dari kecil menjadi besar, kok korelasinya menjadi 1 ya? Kayak gitu. Jadinya korelasinya positif, padahal yang awalnya korelasinya mungkin mendekati 0, tiba-tiba jadi mendekati 1, kayak gitu. Itu adalah diskusi. Jadi mereka pengen tahu sebenarnya pemahaman kamu terkait hal tersebut apa sih, gitu ya. Kalau ready to answer tuh kalian cuma diharapkan jawabannya to the point aja. Jadi kalian harus menyimak ketika mereka mempertanyakannya, seperti tadi saya bilang, 1 tambah 1 sama dengan berapa ya Mas ya? 2. Mereka nggak butuh penjelasan terkait hal tersebut, karena mereka pengen tahu sebenarnya, kamu pasti tahu terkait hal tersebut, gitu. Tapi kalau udah terkait discuss, usahakan menjelaskan dengan sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Karena ketika kita ngomong belibet-belibet gitu ya, muter-muter dan seterusnya, itu menjadi kesan bahwasanya sebenarnya kita belum terlalu mengerti terkait hal tersebut. Ini selalu saya ulang berkali-kali terus menerus. Dulu juga saya sebagai product manager dan sebagai data lead kasih nasihat ke teman-teman data analis lainnya, ataupun bahkan ke engineer, bahkan ke desainer ketika ingin menjelaskan desainnya. Karena
Ini salah satu quote yang menurut saya paling bagus sih. Ini dari Einstein ya. Nah, ketika Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu ke anak usia 6 tahun, berarti sebenarnya Anda belum terlalu mengerti terkait hal tersebut. Gitu. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan sesuatu ke anak usia 6 tahun, istilahnya gitu ya, dan dia bisa mengerti, berarti sebenarnya kalian benar-benar ngerti terkait hal tersebut. Kayak gitu. Oke, lalu kalau yang merah adalah orange plus future planning. Kayak gitu. Nah, Chief itu karena pikirannya pengennya bawa perusahaan kemana ya gitu. Mereka kan mikirnya pertanyaannya mungkin sejenis seperti, ini kamu fresh grade kan? Iya. Kamu udah kebayang belum sih 5 tahun lagi kamu mau jadi apa? Pertanyaan yang lebih kayak gitu. 10 tahun lagi mau jadi apa? Kayak gitu. Itu terkait personal kalian. Tapi nanti kalau pertanyaan berikutnya lebih epicnya lagi adalah, kamu bisa ngeliat nggak sih 5 tahun lagi kalau kamu masuk ke perusahaan ini, kamu jadi apa? Terus kamu membawa impact apa? Pertanyaannya seperti itu. Jadi kalian harus udah mulai sebelum interview harus sudah mulai memikirkan hal tersebut. Jadi jangan sampai kalian ada panggilan interview hari Rabu datangnya gitu. Oh, ini kondisinya lagi online ya. Jadi hari Rabu online interview ya gitu. Terus kalian ya santai aja nunggu hari Rabu nanti gitu bahasanya, terus tiba-tiba kaget, oh mau ditanya ini ya gitu. Itu harus kalian udah coba pikirkan beberapa list pertanyaan yang mungkin ditanyakan sama mereka kayak gitu. Itu sementara itu dulu untuk page ini. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Monggo, kalau nggak ada gue lanjutkan. Mas, saya mau tanya, Mas. Boleh. Ini sorry, yang nanya sebut nama sama angkatan ya, biar gue tahu siapa. Oke. Iya. Saya Arif, angkatan 2017. Oke. Nah, saya mau tanya, maksudnya ready to discuss, itu kan kalau diskusi itu kan nggak dilakukan sendiri ya, jadi dua arah gitu. Nah, ini maksudnya saya yang diinterview itu boleh balik tanya ke interview atau gimana, Mas? Sangat boleh. Tidak ada, kecuali mereka dengan jelas memberitahukan kepada kamu bahwasanya tidak boleh nanya. Jadi misalnya dia nanya gini ya, tadi seperti pertanyaan saya tadi, kenapa ketika melakukan analisis regresi, kalau datanya kamu sortir, korelasinya berubah? Kan dia seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya juga ngetes kemampuan kalian sebagai data analis, karena kemampuan saya waktu itu sebagai data analis, ketika ada beberapa hal yang tidak jelas, kalian proaktif untuk mempertanyakan itu nggak sih? Kecuali kalian memang sudah sangat ngerti ilmunya, langsung kalian jelasin panjang lebar kayak gitu. Misalkan nggak ngerti, Mas ini analisis regresinya single atau multiple ya. Terus kalau misalkan tidak linear gimana? Misalnya itu tanya balik nggak apa-apa. Mereka akan memberitahukan, oh kondisinya seperti ini Mas, yang seperti ini Mas kayak gitu. Terus bahkan ketika sudah menjawab gitu ya dengan pemahaman kalian sendiri, kalian juga bisa balik nanya, kalau menurut Mas memang kayak gitu harusnya kejadian nggak sih? Atau harusnya sebenarnya seharusnya tidak begitu nggak sih? Gitu. Jadi itu sangat mungkin untuk diskusi, karena ketika kalian kerja sama peer ataupun sama supervisor gitu, tidak ada yang namanya satu arah. Nah, yang namanya kerja itu selalu dua arah. Kalau sampai satu arah, apalagi arahnya ke kalian, berarti kalian yang salah. Karena yang namanya kerja itu di perusahaan namanya kerja ya kerja sama gitu. Bukan kerja sendiri. Kalau mau kerja sendiri, ya jangan kerja di perusahaan, berarti kan bukan kerja sama-sama dengan yang lain kayak gitu kan. Karena berdiskusi, mempertanyakan balik, mempertanyakan kejelasan terkait pertanyaan atau diskusi yang sedang dilempar, itu termasuk salah satu proses bekerja yang baik ketika kelak kalian bekerja kayak gitu. Makanya di sini saya bedakan antara ready to answer sama ready to discuss kayak gitu. Bahkan nanti ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya jelaskan di page-nya, nanti ada yang lebih detail, tapi thank you pertanyaannya, nanti coba jelasin lebih jelas lagi di page berikutnya ya. Oke? Oke. Mas, saya boleh nanya nggak? Boleh, kalau nggak boleh, ya boleh. Kalau nggak boleh, ya boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Wanda dari Angkatan 2019. Oke. Sorry, suaranya Untuk putus. ini kan dari recruiter sampai chief ini, Mm-hmm. apakah kita tuh bisa memperkirakan, misalnya nanti itu yang wawancara kita cuman antara recruiter sampai division head saja, atau kita tuh sebelum wawancara harus apa ya namanya, mengantisipasi sampai ke warna merah, jadi mengantisipasi semua pertanyaan seperti itu. Oke, pertanyaan bagus. Seperti saya bilang tadi, saya juga ada histori yang interviewnya tidak ada peer, kayak gitu ya. Tapi setelah saya memahami terkait hal seperti ini, saya selalu mempertanyakan di awal, tanyanya di recruiter, kayak gitu. Jadi pengen tahu, misalkan kondisinya saya lagi bekerja nih, saya bekerja di Traveloka, misalkan saya sekarang apply di Google misalnya gitu.
gitu ya. Tiba-tiba saya apply, dapat panggilan dari recruiter, ditelepon, ngobrol dan seterusnya. Saya dalam kutip berhak mempertanyakan ini proses rekrutmennya berapa lama ya? Terus apa aja ya tahapnya? Nanti ada interview kira-kira sama siapa aja ya? Mungkin dia tidak akan menjawab secara detail, tapi ada yang menjawab secara detail. Kalaupun dia tidak menjawab secara detail, at least setidaknya itu membantu kamu memberikan bayangan, oh kelak akan interview sama ini ya, oh kelak akan ada tes ini ya, dan seterusnya, lebih ke arah kayak gitu sih. Jadi sangat boleh mempertanyakan, jadi biar kita bisa mengantisipasi kira-kira nanti interviewnya cuma sampai tahap oranye nggak ya, atau bahkan sampai tahap merah, lebih kayak gitu sih. Cukup menjawab? Oke, nanti di page berikutnya juga ada penjelasannya. Oke. Sementara 2 dulu, kita lanjut ya, biar nggak terlalu tertahan di page ini. Oke, lanjut. Interview with recruiter. Oke, ini pertanyaan yang sering saya ditanyakan sih, maksudnya nggak cuma sama teman adik-adik angkatan statistik. Jadi ada mungkin saya punya temen, terus dia punya adik baru lulus, terus nanya, Bang Kosar gitu, manggilnya Bang ya, karena kalau di Bekasi, Jakarta biasanya ngomongnya Jakarta. Saya kebetulan di Bekasi, Bang Kosar gitu namanya. Biasanya kalau interview gitu ngapain sih Bang, dan seterusnya, lebih kayak gitu ya. Nah, di sini yang saya sempat sesali dulu ketika saya lulus gitu ya, maksudnya tidak melakukan hal-hal tersebut, jadi saya kayak kelimpungan gitu. Jadi ketika kalian melamar pekerjaan, itu kondisinya 2 arah seperti saya bilang ya. Itu bukan hanya kalian yang butuh pekerjaan, tetapi company-nya juga butuh pekerja. Jadi kalian juga berhak menagih sesuatu kayak gitu, atau mempertanyakan sesuatu. Kalau mereka nggak butuh kalian, nggak butuh calon karyawan, mereka nggak akan bikin iklan lowongan kerja. Make sense? Tapi mungkin kita sebagai fresh grad ngerasa, aduh baru lulus nih, apply aja deh, terus turutin aja mereka ngomong apa gitu, nggak usah nanya-nanya deh, daripada nanti dikiranya macam-macam kayak gitu. Itu sangat salah kayak gitu. Jadi kalian harus mempertanyakan. Jadi kalau saya bisa balik ke tahun 2012, dulu saya baru lulus kayak gitu, saya akan melakukan hal-hal ini kayak gitu. Ini hal-hal yang sangat penting yang mungkin tidak terpikir sama kalian, tapi akan coba saya jelaskan satu persatu. Oke ya. Yang terpenting yang pertama, ask anything to them, gua bold hitam ya, jadi ini sangat penting. Dan lebih penting lagi, be proaktif. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin mereka akan bilang gini, Mas Kausar bisa interview hari Rabu, kayak gitu. Terus kalian jadinya, aduh nggak bisa nih hari Rabu gitu ya. Terus nanya, kalau Kamis aja boleh nggak Mas? Gitu. Oh boleh Mas, boleh. Itu namanya ask anything to them. Tapi itu bukan be proaktif. Be proaktif itu kalian mempertanyakan sesuatu yang mereka tidak memulai, kayak gitu. Kalau tadi kan dia memulai dengan, Mas bisa Rabu nggak? Misalnya gitu. Kalau terus saya jawab, Kamis aja boleh nggak Mas? Itu kan berarti saya bernegosiasi ya. Dan saya menanyakan itu, dan itu nggak masalah. Jadi jangan sampai kalian tiba-tiba nih ya, ada teman dulu soalnya, misalkan kebetulan dia dapat interview hari Senin kalau nggak salah jam 1 siang gitu, habis makan siang kayak gitu ya. Kebetulan dia di jam tersebut juga ada interview di tempat lain. Bukan berarti terus kalian jadi, oh ya Mbak, nggak apa-apa, terus kalian jadi memilih salah satu interview yang perusahaan A aja deh, perusahaan B dilepas aja. Kalian boleh sangat boleh untuk menego, Mbak gimana kalau jam 3 aja kayak gitu. Atau bahkan kalau kalian mungkin merasa mepet, nggak bisa Mbak, bisanya Selasa. Itu jangan ragu untuk menego hal seperti itu gitu. Karena mereka itu bukan menentukan, mereka mempertanyakan available nggak di waktu tersebut gitu. Jangan sampai kalian ngerasa, aduh fresh grade nih mumpung dapat panggilan interview nih, iyain aja semuanya, bisa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Oke? Itu poin pertama. Dulu saya pernah melakukan hal tersebut, jadi saya harus memilih antara salah satu dari 2 interview yang harus saya lakukan gitu. Terus dalam terakhirnya kayak nyesel, aduh coba dulu dua-duanya dicoba ya, bahasanya kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian mengalami hal seperti itu. Oke? Tapi ini langsung kita ke poin berikutnya, ada early stage. Jadi di awal-awal rekrutmen biasanya kalian harus mempertanyakan tadi seperti saya bilang, recruitment procedures. Contoh nih ya, saya misalkan di Traveloka, rekrutmennya tahap pertama adalah di telepon. Di telepon, interview sama recruiter by phone. Jadi kalau interview by phone-nya tidak lolos, saya nggak akan lanjut ke tahap berikutnya. Tapi karena dalam kutip saya lolos, jadi dia akan langsung memberitahukan, kalau tidak lolos, dia akan menutup teleponnya setelah selesai memberi salam, itu nanti dia ngasih email, maaf kalau tidak lolos. Tapi kalau lolos, dia langsung ngasih tahu, Mas, setelah ini kita lanjut ya ke tes berikutnya, karena barusan kita talking on the phone gitu, looks good gitu, kita akan lanjut ke tahap berikutnya lebih kayak gitu. Itu via telepon, di situ saya nanya, emang setelah ini
prosedurnya ada apa aja sih Mbak gitu, atau Mas atau Pak atau Bu atau apapun panggilannya ya. Tanyakan semuanya sejelas mungkin ya gitu ya. Di poin 2 terkait hal tersebut juga minta deadline-nya, karena biasanya fresh grade itu pengennya juga, ya nggak cuma fresh grade ya, semua orang pengennya segera dapat pengumuman. Tapi kalau memang nggak bisa cepat, at least kalian dapat kepastian. Bukan pasti kapan, tapi paling lambat kapan. Jadi kalian harus nanya deadline, bukan exact date, beda ya. Terus tanyakan kontak infonya. Saya kalau mau nanya-nanya lagi, sambil ketika nunggu itu, saya boleh minta emailnya atau WhatsApp numbernya dan seterusnya. Misalkan nama mbaknya, Mbak siapa namanya? Mbak Mila misalnya gitu ya. Mbak Mila, ini tes berikutnya kapan ya? Nanti akan kami lanjutkan lagi ya Mas ya gitu. Nanti kami hubungi. Tanyakan aja. Paling lambat kapan Mbak? Mungkin Jumat depan Mas. Jumat. Terus kalian pastikan, karena Jumat depan itu sangat abu-abu ya. Bilang aja, Jumat depan lihat kalender tanggal 10 Juni 2020. Ya, kalau dibilang iya, iya. Oke. Terus kalau saya mau mempertanyakan nanti, misalkan tiba-tiba lewat dari tanggal tersebut kok belum ada pengumuman, saya bisa menghubungi kemana ya? Mungkin minta emailnya Mbak Mila atau minta WhatsApp numbernya Mbak Mila kayak gitu dan seterusnya. Jadi kalian juga harus proaktif. Nah itu namanya proaktif kayak gitu. Jadi kalian harus mempertanyakan, jangan sampai kalian nggak ada kabar terus kalian curhat ke teman, kok yang ini nggak ada pengumuman ya loh. Kalau nggak ada pengumuman ya ditanya kenapa belum ada pengumumannya kayak gitu. Karena beberapa perusahaan dalam kutip kebiasaan kalau nggak diterima atau nggak lolos interviewnya, kalian nggak dihubungi karena menurut mereka itu kayak ya udahlah mending gue ngurusin yang lain daripada ngurusin yang nggak keterima kayak gitu. Itu ada beberapa perusahaan seperti itu. Tapi kalau kalian proaktif, mereka juga jadi tertuntut untuk memberitahukan hasilnya kayak gitu. Karena siapa tahu kondisinya adalah kalian sebenarnya udah keterima di salah satu perusahaan misalnya gitu ya, dengan gaji misalnya 10 juta misalnya kayak gitu ya. Terus di rekrutmen yang satu perusahaan lain lagi, kalian lolos tuh udah sampai tahap akhir, pokoknya udah sampai interview sama chief, udah pasti lolos gitu, terus udah sampai negosiasi gaji itu misalnya dapatnya 13 juta misalnya, 13 juta. Tapi kok nggak keluar-keluar pengumumannya? Kalian kan sebenarnya pengen nunggu kan, kalau yang 13 juta lolos, pengennya ngambil yang 13 juta. Pasti kan seperti itu. Nah, kalian juga, tapi kan yang perusahaan yang nawarin 10 juta, mereka juga punya deadline. Ayo Mas, segera masuk, mau masuk atau enggak? Kalau nggak masuk, kita cari karyawan lain nih, kayak gitu. Jadi kalian jadi ada deadline juga untuk kalian di perusahaan lain. Jadi kalian harus mempertanyakan juga ke mereka. Namun, ketika kalian sudah mempertanyakan semua hal tersebut, kok perusahaannya nggak ngasih kabar juga, kalian juga harus memberikan deadline ke diri sendiri. Gue akan nunggu perusahaan yang nawarin 13 juta ini misalkan paling lambat lusa. Kalau lambat lusa nggak ada kabar juga, gue ambil perusahaan yang satu yang tadi yang 10 juta aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi itu harus kalian pikirkan juga. Jadi jangan sampai kalian dalam kutip kalah sama prosedur atau kemalasan para rekruter yang tidak mengabarkan kita kayak gitu. Kalian juga harus lebih proaktif. Ngomong proaktifnya buat diri kalian sendiri juga kok keuntungannya, bukan buat perusahaannya kayak gitu ya. Nah, after latest stage, jadi ini setelah kalian udah lolos semua interview, tes, dan lain sebagainya, gitu ya. Poin pertama sama seperti tadi, yang seperti saya bilang, result announcement deadline, tanyakan kontak infonya kalau belum. Yang kedua, benefit. Oke, benefit ya, saya bilangnya bukan gaji. Jadi ketika bekerja di perusahaan, kalian mendapatkan namanya benefit sebagai timbal balik atau upah kalian berkontribusi di sana. Benefit poinnya banyak. Nah, yang A gitu ya. Yang A yang saya tulis adalah insurance, bukan gaji ya, asuransi. Kalian pertanyakan ke perusahaan kalian, ini poin yang sangat penting dan saya sudah mempertanyakan ke beberapa orang dan ini juga berlaku untuk fresh graduate sekalipun. Contoh, pertama insurance atau asuransi kesehatan kayak gitu ya. Contoh, misalkan kebanyakan kan orang-orang kerjanya di Jakarta, biasanya merantaunya gitu ya. Kalian misalkan kayak anggaplah dari Jogja gitu. Kalian mau kerja merantau di Jakarta gitu, keterima gitu, terus kalian diberikan benefit tapi tanpa asuransi. Mungkin asuransi ini hal yang sepele ya, tapi contoh nih ya, asuransi itu biasanya menanggung nanti kalau kalian rawat inap, dalam kutip gratis atau ada plafonnya, misalkan maksimal 500.000 per hari inapnya. Coba bayangkan tiba-tiba kalian misalkan amit-amit gitu ya, sakit kena tipes, nginep 2 minggu di rumah sakit, 500.000 per hari aja gitu ya. Itu udah 7 juta bayar kamarnya. Gajimu itu bakal habis buat bayar itu doang. Pastikan kalian kerja, kecuali kalian memang tidak mementingkan itu, siapa tahu ya dari orang tua kalian sudah memasangkan asuransi buat kalian, ya berarti kalian mungkin tidak perlu terlalu concern terhadap hal ini. Tapi ini untuk kalian semua yang mungkin
namanya juga mau kerja, mau merantau, dalam kutip mencoba independen dari orang tua, maksudnya kan pengen nyari sendiri gitu ya, jangan lupa cari insurance. Dan ini kelak kalian camkan sangat penting, Mbak, apalagi buat saya yang sudah berkeluarga dan punya anak, karena asuransi ketika khususnya buat yang cowok itu meliputi mengcover anak istri. Jadi kelak anak istri masuk rumah sakit, sakit apa, semua ditanggung sama asuransi ketika yang bekerja laki-laki, kayak gitu ya. Kalau yang perempuan, tidak. Kalau perempuan hanya untuk diri sendiri. Ini biasanya seperti itu. Jadi nanti kelak kalau kalian yang perempuan bekerja, melamar pekerjaan, nanya asuransi, pastikan tanyakan juga. Kelak misalkan saya punya suami masih bekerja di sini, tiba-tiba punya anak, asuransi saya mengcover nggak ya? Kayak gitu. Itu tanyakan. Itu hal-hal yang perlu kalian tanyakan di awal. Kayak gitu. Jangan sampai kalian dalam kutip gitu ya, dapat asuransi 500.000 mas gitu. Terus kalian langsung bilang, oh iya bagus, langsung gitu aja. Jadi kalian harus tanyakan detail-detailnya. Nah, kalau pengen tahu detailnya apa aja, mungkin saya akan terlalu panjang kalau jelasin di sini. Kalian bisa sangat bisa googling dimanapun atau mungkin menanyakan langsung kayak gitu ya ke teman-teman atau kakak angkatan atau bahkan ke dosen asuransi. Kenapa jadi nanya ke dosen asuransi? Jadi lebih ke hal-hal seperti itu. Yang kedua baru net salary. Nah, saya tulis net. Oh, sorry, net harusnya double T ya, my bad. Net salary, kalau ini jadi gaji jaring, oke. Net salary harusnya double T atau take home pay, ya itu istilahnya take home pay atau THP gitu ya. Apa sih net salary itu? Karena net salary itu adalah nominal uang yang kalian terima, ya. Jadi misalkan gajian biasanya tanggal 25 gitu ya. Kalau PNS tanggal 1 gitu ya. Tahu gue. Oke. Tanggal 25 dapat transferan misalnya via Mandiri atau via BCA, misalkan dapat 10 juta. Nah, sebenarnya itu namanya net salary atau take home pay. Tapi sebenarnya kalau di slip gaji kalian, slip gaji itu akan diberikan tiap bulan kalau perusahaannya baik. Sebenarnya gaji kalian bukan 10 juta. Jadi gaji kalian sebenarnya lebih dari 10 juta. Itu namanya gross salary ya, gaji kotor. Gross salary itu apa sih? Gross salary adalah take home pay ini, net salary ini ditambah, kita tahu ya kebijakan di pemerintah kita, ada yang namanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, uang pensiun, apalagi pajak penghasilan dan seterusnya, apa NPWP itu ya dan seterusnya, itu ada receh-recehan yang sudah dikurangi sama perusahaannya. Nah, ketika kalian interview, yang kalian tanyakan jangan gaji saya berapa, tapi gaji bersih saya berapa. Nah, itu hal yang berbeda jauh ya. Karena kalau kalian bilang gaji saya berapa, terus dia bilang 10 juta mas, terus langsung, oh siap, saya mau 10 juta. Terus tiba-tiba kalian pas dapat gajian, kok cuma dapat 8,5 juta, kok cuma dapat 8 juta, pas dikasih slip gaji, ketahuan ada potongan BPJS, apa NPWP, pajak dan seterusnya, bahkan ada tiba-tiba ada di situ ada uang arisan. Udah nggak perlu tambah-tambahin lah, kurangin lah. Enggak, itu kalau itu bercanda, maksudnya nggak ada perusahaan yang masangin uang arisan gitu, nggak ada. Cuman kalian harus menanyakan gaji bersih, itu penting. Jadi beda ya. Kalau kalian nanya cuma gaji, jangan sampai, karena gini, sebagai karyawan di sini spesifiknya data analis gitu ya. Saya bekerja gitu dianggap bekerja secara baik ketika saya melakukan analisis yang baik, memberikan visualisasi data yang insight yang bagus dan seterusnya. Kalian tahu nggak yang membuat recruiter bagus itu nilainya apa? Mereka bisa menekan nilai gaji karyawan. Itu mereka dapat achievement. Jadi kayak saya berhasil meng-hire 5 karyawan bulan ini dan gajinya 20% di bawah rata-rata. Itu dia langsung dapat, bukan bonus sih, dapat apa ya? Dapat applause lah, dapat prestasi. Maksudnya, oh kamu bisa menekan gaji karyawan. Nah, jadi kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian, karena beberapa perusahaan kecil biasanya kayak gitu. Jadi ngomonginnya, apalagi kalau fresh grade mungkin yang dipikir, fresh grade belum tahu apa-apa nih, omongannya, kata-katanya, karena emang berbeda ya, gaji sama gaji bersih itu beda kayak gitu ya. Jadi itu jangan sampai kalian lupa mempertanyakan hal seperti itu. Oke. Yang ketiga, career path. Ini penting. Contoh ya, saya masuk Bukalapak tahun 2014, karyawannya baru 25 orang. Menurut kalian career path-nya apa ya? Maksudnya kalau saya masuk kayak Bank BCA, karyawannya 10.000 orang, udah pasti jelas ada karirnya. Maksudnya pasti saya nanti kalau jadi data analis, mungkin kelak jadi senior data analis, mungkin kelak jadi manager, mungkin kelak jadi division head, mungkin jadi bos, dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu. Apakah di perusahaan kecil tidak boleh dipertanyakan?
tanyakan juga, kebetulan dulu ketika saya masuk Bukalapak, ketika saya tanya karir path, mereka belum bisa menjawab karena saya aja orang pertama, kayak gitu. Dan kebetulan seperti saya bilang tadi, ketika saya menjadi first members of Bukalapak Data Division, justru saya yang bikin jenjang karirnya. Jadi saya nggak bikin sama tim HRD, kira-kira kalau kelak ada fresh grade masuk atau ada orang masuk sebagai tim data, kelak misalkan dapat prestasi berapa atau sudah berapa tahun, selain kenaikan gaji, kenaikan jabatannya menjadi apa ya, kemungkinannya apa aja kayak gitu. Terus butuh penilaiannya apa aja sih, dan itu saya juga yang bikinin kayak gitu. Jadi kalian juga harus, misalkan tiba-tiba kalian kalau memang insya Allah masuknya perusahaan besar gitu, tanyakan, kelak kalau saya di sini jadi apa sih? Misalnya jadi gini, oh gitu. Terus nanti setelah itu jenjang karirnya bisa jadi apa ya, dan seterusnya lebih karir. Itu kalian tanyakan kalau kalian peduli, kecuali kalian nggak peduli, misalnya saya mau jadi data analis mas, sampai nanti umur 56 ketika saya pensiun, saya mau jadi data analis aja, ya berarti kalian nggak perlu mempertanyakan, ya gitu ya. Kecuali kalian pengen meningkatkan karirnya, gitu, jangan lupa ditanyakan. Oke, dan ini yang terakhir. Ini sebenarnya poinnya tidak bisa diimplementasi di semua perusahaan, tetapi sejak adanya zaman startup mulai sering. Jadi ada namanya additional perks. Contoh, saya kerja di Bukalapak dulu ya, makan siang gratis, makan malam gratis, bahkan sempat kalau datang pagi dapat sereal, buah, roti, dan seterusnya. Jadi bisa dibilang gitu ya, makan 3 kali sehari gratis. Jadi yang tadi saya bilang, gaji bersih saya beneran bersih karena saya nggak bayar makan, kayak gitu. Oke, terus ada lagi, kalau dulu di Bukalapak mungkin kalau misalkan pernah lihat di YouTube, ada ruang gamenya, ada Xbox-nya, ada PS4-nya, bahkan kita punya dalam kutip seperti semacam playground kayak time zone gitu ya, jadi kayak punya apa namanya, Dance Revolution itu yang buat joget-joget itu, atau yang main tenis pakai game itu, yang pakai virtual itu. Jadi bahkan ada biliar, bahkan ada gym, apa lagi ya, ada, nah tanyakan juga ini seperti ada outing dan seterusnya, itu tanyakan semua. Jadi kalau memang nggak ada ya kalian tanya. Contoh ya, misalkan saya futsal misalnya gitu ya, futsal dibayarin perusahaan sama teman-teman kantor. Contoh misalnya nih ya, kita futsal 2 kali seminggu atau sekali seminggu, patungannya per orang misalnya di Jakarta karena cukup mahal ya, bisa 50.000 per orang sekali main. Kalau sebulan 4 kali, seminggu sekali ya, berarti kan saya bayar 200.000. Berarti kan gaji bersih saya berkurang 200.000 kan. Tapi kalau ketika dibilang, mas futsal mingguannya gratis sama teman-teman kantor, ya berarti kan saya dalam kutip, mengirit 200.000 ya, lebih ke arah kayak gitu. Jadi kalian semua tanyakan semuanya hal-hal yang seperti itu, yang bahkan ketika mereka tidak memberitahukan, kalian nanya juga, mas di sini ada additional perks nggak sih, atau ada benefit-benefit lain nggak selain yang disebutkan tadi, mungkin seperti ini, seperti itu. Biasanya itu ada di startup. Kalau di perusahaan yang konvensional, misalnya kayak bank gitu, additional perks-nya beda. Contoh, kalau kalian kerja di bank tuh biasanya additional perks-nya adalah kalian bisa kredit rumah tanpa survei. Wah, itu hal yang udah beda lagi ya, itu additional perks juga. Jadi kalian ya udah emang kerja di situ, keuangannya juga tercatat di situ, di bank situ, kalian bisa apply kredit cicil rumah, ya udah tinggal di situ aja. Tapi kalian mungkin harus kerja lagi 10 tahun atau 15 tahun lagi di sana kayak gitu. Jadi nggak boleh resign kayak gitu. Jadi kalian ditahan. Karena nanti kalian dalam kutip dapat cicilan spesial dan seterusnya. Itu biasanya kalau di bank seperti itu. Jadi semua perusahaan pasti punya dalam kutip setidaknya satu additional perks. Tugasnya apa? Gunanya agar karyawannya dalam kutip betah di perusahaan tersebut, karena biaya untuk meng-hire orang baru itu sangat mahal kayak gitu. Jadi mereka lebih baik orang-orang lama tetap stay di perusahaan kayak gitu. Terus oke, lanjut, expected start date, kalian tanyakan, kalian pengennya saya mulai kerja per kapan sih? Ketika dia bilang minggu depan bisa nggak mas? Kalau kalian memang minggu depan tiba-tiba, minggu depan ada kawinan kakak, ada kawinan di Papua gitu, nggak bisa datang, bilang aja misalnya minggu depannya lagi mas kayak gitu, atau enggak, bilang aja, jadi jangan sampai. Oke, mikrofonnya oke. Terus jangan, nah ini untuk nanya ke recruiter, misalkan kalian orangnya apa tadi bilangnya merantau, jangan lupa nanya, mas deket-deket sini ada kosan nggak sih? Kalau di Jakarta biasanya kosan, apartemen dan seterusnya yang relevan buat saya nggak ya gitu. Jangan sampai mintanya yang ditunjukin, nih mas ada apartemen 5 juta per bulan ya, kan mungkin gajinya belum kuat bayar segitu kayak gitu kan ya. Jadi tanya yang kosannya murah-murah aja mas, yang nggak ada kamar mandi juga nggak apa-apa, nanti mandinya di kantor misalnya kayak gitu ya, itu terserah. Jadi tanyakan biar kalian tahu juga, oh ada ya kayak gitu dan seterusnya. Oke, terus kalau apalagi kalau kalian nggak punya transportasi sendiri dan sebenarnya tanyakan transportasi umum yang biasanya bisa ke kantor kemana kayak gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang mungkin
ada jam kerja masuknya kayak bank misalnya gitu ya, masuk jam 8 harus udah tank, udah masuk kantor. Kalau startup termasuk additional perks-nya tadi bebas masuk jam berapa aja, seperti saya misalnya sekarang di Traveloka ngantor datang jam 1 siang kayak gitu, itu nggak masalah juga, yang penting kerjaan selesai dan seterusnya, lebih ke arah gitu. Dulu ketika ngantor, kalau sekarang lagi nggak ngantor, udah di rumah terus. Oke, segitu dulu. Ada pertanyaan untuk interview dengan recruiter? Monggo. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. How much salary I have to expect as fresh grade? Nah, Mas, kalau jadi fresh grade gajinya berapa sih? Wah, ini pertanyaan sulit ya. Kalian harus survei sih kalau ini. Karena salary itu kan hal yang sensitif ya. Mungkin kalau sekarang kalian nanya, Mas, gaji Mas Kosa sekarang berapa? Ya tidak saya jawab juga gitu. Tapi ini sebagai insight, saya nggak bisa ngasih semua estimasi setiap role, karena role beda-beda ya. Bahkan ada yang fresh grade, misalkan kalian kerjanya di mana ya? Chevron misalnya gitu ya, di gas atau apa. Kalau nggak salah fresh grade di sana 13 juta, 14 juta gitu. Itu fresh grade kayak gitu. Kalau sebagai data analis, biasanya sepenilaian saya, sepengetahuan saya sampai momen ini, setahu saya ya, per tahun ini 2020, correct me if I'm wrong, tapi kalian harus coba search lagi dan seterusnya. Setahu saya fresh grade minimal 8 juta. Setahu saya 8 juta sampai 10 juta. Makanya tadi saya nyebut angka-angkanya di sekitar-sekitar itu. Setahu saya data analis di sekitaran itu angkanya untuk fresh grade. Semua kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau perusahaannya gede, contoh Gojek gitu ya. Gojek kan perusahaan gede banget ya. Setahu saya dia juga bahkan emang ngasihnya gede gitu. Karena ya memang pressure-nya gede banget di dalam juga. Karena ekspektasinya gede banget dari karyawannya, bisa bekerja sekeras apa, sangat besar. Tapi kalau kalian apply-nya di perusahaan yang kecil, dalam kutip santai, yang tidak ada maksudnya ngejar targetnya tuh seadanya, nggak yang harus naik 2 kali lipat bulan depan, tapi kayak lebih karena ya selama angkanya nggak lebih rendah dari bulan ini nggak apa-apa lah ya. Biasanya perusahaan kayak gitu ya gajinya tidak mengikuti standar yang ada, mungkin jadi lebih rendah dari 8 juta dan seterusnya, lebih karena kayak gitu. Jadi kalian harus coba research, bahkan tanya-tanya, tapi ini angka yang mungkin bisa saya sebutkan untuk kali ini, untuk posisi data analis. Tapi kalau untuk posisi lainnya kayak software engineer bahasanya, atau apapun bahasanya, bahkan marketing analis ataupun desainer, atau saya nggak bisa tahu semua gaji juga karena saya bekerjanya di bidang data gitu ya. Oke, ini juga akan ditanyakan kalian oleh interview tadi saya bilang tadi, benefit tadi ada net salary ya. Jadi kalian ketika minta gaji ya harus bilang dengan lantang, maksudnya bukan lantang teriak-teriak, tapi dengan tegas, saya maunya segini kayak gitu. Tapi juga harus relevan, maksudnya jangan sampai kalian kerjanya di perusahaan kecil tiba-tiba, Mas saya minta 20 juta, pokoknya kalau nggak mau saya nggak mau masuk sini. Ya udah, mereka mending cari yang lain aja daripada sama kamu gitu loh. Kalian juga harus make sense, mintanya, negonya juga harus apa ya, tidak yang semena-mena gitu. Bukan dalam kutip menjelek-jelekan ya, tapi pernah viral itu ya, yang saya nggak bilang takut, ini direkam kan soalnya, takut nanti saya dibilang menjelekan, lulusan dari kampus yang ada di Depok itu, yang kampus negeri itu, yang kata di Instagram itu, yang Instagram story itu ya, yang bilang, masa gue lulusan kampus cuma digaji 8 juta, lo kira gue hal-hal yang seperti itu juga tidak baik untuk kalian lakukan gitu. Jadi entah dia memang merasa harusnya tidak dihargai segitu, atau mungkin dia menghargai dirinya terlalu tinggi, itu saya kembalikan ke diri kalian masing-masing. Jadi kalian yang tahu nilai diri kalian sendiri sebenarnya baiknya atau pantasnya dihargai berapa kayak gitu. Jadi jangan sampai juga kalian sebagai, ini bukan saya, kecuali memang kalian butuh uang cepat bahasanya gitu ya, tiba-tiba ditawarin, Mas gaji 5 juta, oh ya siap, langsung saya mau 5 juta, ya itu urusan kalian. Karena memang butuh cepat gitu. Tapi kalau memang kalian ingin menghargai diri kalian lebih baik lagi, jangan sampai kalah dalam kutip tiba-tiba rekruternya 6 juta aja deh Mas, maksudnya kayak gitu. Terus kalian yang ya jelas daripada nggak dapat, ini daripada nggak dapat peluang lagi gitu, terus yain aja. Tapi kalau kalian merasa setelah ini gue yakin kok bisa dapat lagi yang lain yang lebih baik, ya udah tinggal bilang, oh saya nggak mau segitu, angka saya standby di 8 juta, mau atau enggak, bahasanya kalau enggak ya udah, saya berarti memang belum, dalam kutip belum rezekinya, belum jodohnya di sini, bilang gitu aja secara profesional aja. Terus nggak perlu curhat di sosial media,
Udah jauh-jauh interview di mana, di seterusnya udah jalanin proses 2 bulan, ujung-ujungnya cuma ditawarin gaji rendah, terus ngomong di apa sekarang namanya, Instagram, apa Twitter, bahkan TikTok, apapun namanya lebih karena kayak gitu ya. Hindari, nanti akan gue jelaskan. Oke, ada pertanyaan lagi terkait gaji? Nggak ada? Oke, lanjut dulu ya. Sekarang interview sama peer. Happiness is having a coworker who becomes a friend. Nah, ya, ini benar banget sih. Kalian akan membedakan kelak ketika sudah bekerja, ketika kalian punya rekan kerja yang sebatas rekan kerja sama rekan kerja yang bisa jadi teman. Nah, itu beda kayak gitu. Karena ketika rekan kerja ngobrol sama rekan kerja yang sebatas rekan kerja, kalian ngobrol kaku. Tiba-tiba misalkan kalian kerjanya di Jogja gitu ya. Mungkin karena kaku ngomong jadi Mas mau tanya kalau ini cara ngerjainnya gimana ya, atau mau nanya laporan yang ini jadinya harusnya seperti apa ya presentasinya. Tapi kalau sama teman bahasa kasarnya, cok piye iki nggarepe piye, misalnya gitu bahasa Jawanya gitu. Iki bosnya wis jalui, misalnya itu bahasa Jawanya kayak gitu ya, udah mintain kayak gitu kan. Jadi ngomongnya jadi lebih enak. Ketika kalian kerja dengan santai, kalian akan menjalaninya juga lebih menyenangkan karena kerja tidak selamanya menyenangkan karena kerja banyak stresnya, banyak under pressure-nya. Ketika kalian nggak punya teman di kantor, itu akan sangat membebani diri kalian sendiri kayak gitu ya. Nah, tapi kalau interview sama peer-nya, biasanya terkait technical competencies, theoretical competencies, atau example cases. Technical competencies, misalnya seperti ditanyakan, mungkin beberapa teman yang baru-baru statistik mungkin belum belajar, tapi misalkan yang logit regression, ada confusion table ya, ada false positif, false negatif, true positif, true negatif, itu cara membacanya gimana sih Mas, cara menjabarkannya gimana, itu kan theoretical competencies. Technical, nanyain, Mas kalau ngerjain analisis regresi logit, itu cara ngerjainnya gimana sih Mas, pertimbangannya apa aja, dan seterusnya, distribusinya harus binomial kah, atau normal aja nggak apa-apa, dan seterusnya lebih ke arah kayak gitu. Bahkan example cases, contoh misalkan saya kerjanya di Traveloka, kalian apply nih di Traveloka, saya yang interview gitu ya. Kebetulan saya peer karena saya masih data analis kan. Terus nanya, example case, Mas misalkan di Traveloka nih, kita kan punya penjualan tiket pesawat nih. Biasanya seharinya bisa jual 50 juta tiket. Wah, lebay banget. Kalau di 50 juta tiket udah kaya banget. 50 juta tiket seharinya. Kok tiba-tiba di suatu waktu gitu ya, di pertengahan tahun 2019, tiba-tiba jadi cuma 10 jutaan ya di beberapa periode waktu, di 2 minggu rata. 10 juta terus tiba-tiba naik 50 juta lagi. Kira-kira itu karena apa ya Mas ya? Mas kira-kira bisa coba analisis nggak langsung di on the spot saat itu juga jelasin ke saya kira-kira apa aja sih ininya. Itu kalian juga harus bisa menjelaskan ya. Seperti yang saya tadi bilang, kalau kalian butuh penjelasan, itu kira-kira ada event apa ya Mas di tanggal tersebut, ada sistem down nggak, mungkin Travelokanya yang error nggak bisa diproses, dan jadi kalian harus menanyakan karena sometimes beberapa justru bukan dikerjakan dengan data analisis tapi dengan pertanyaan yang simple. Tiba-tiba, oh iya Mas saat itu down. Ya berarti kan sebenarnya jawabannya hanya karena waktu itu Travelokanya down servernya, jadi nggak bisa diakses. Makanya yang booking cuma sedikit, yang beli tiketnya cuma sedikit. Jadi kalian harus mempertanyakan beberapa hal yang memang menurut kalian belum jelas. Jadi kalian harus bertanya seperti itu. Oke, ini levelnya sama peer. Kita lanjut aja nanti karena ini masih di level orange juga. Ada interview sama itu supervisor SMDH, namanya division head. Sama seperti tadi, sampai example cases, tapi ada tambahannya. Karena biasanya kalau atasan kalian akan menanyakan behavior atau karakteristik kalian. Dia akan nanya, kamu kalau kelak ada kasus yang bikin susah gini, yang kamu lakukan apa sih? Jadi pertanyaannya bukan lebih, jadi kalian akan tanya cara kalian menghandle tekanan seperti apa, kayak gitu. Jadi misalnya tiba-tiba ada bos datang, example cases-nya gitu ya, terus tiba-tiba ada kasus nih gitu ya, nah coba dianalisis dan seterusnya gitu. Saya minta besok, terus yang minta CEO gitu. Kalian jadi under pressure gitu, yang minta CEO besok lagi, kalau salah bisa-bisa dipecat nih, bahasa kasarnya kayak gitu kan. Itu sikap kalian seperti apa sih? Cara kalian menanggapinya seperti apa? Itu kalian harus menjelaskannya dengan memang pernah kalian lakukan. Nah, itu dia yang dibilang kenapa ketika kuliah atau mungkin kalian berorganisasi, itu pengalaman-pengalamannya tidak bisa dinilai dengan pelajaran di kelas, misalkan ikut organisasi, kalau dulu saya kepanitiaannya Semnas misalnya gitu ya. Ketika Semnas baru sadar, waktu itu saya koor perkap, terus dibilang, Mas ini kita bentar lagi mau sholat zuhur, mau wudhu di mana? Nggak ada namanya tempat wudhu di sana. Jadi waktu itu saya behaviornya, karakteristiknya sama tim saya langsung balik ke kampus MIPA, Masjid FMIPA,
pipa-pipanya itu yang ada di gudang kita pinjem, kita bawa ke sana, kita bolongin, pasang ke keran, pasang dalam waktu kurang dari 1 jam, pokoknya gimana caranya 200 orang bisa wudhu, kayak gitu. Jadi kita harus tahu cara menghandle pressure seperti apa ketika ada kasus dadakan. Jadi kalian harus memberikan contoh kasus. Kalau kalian cuman secara, ya saya sih akan begini mas, terus kamu pernah ngelakuin hal seperti itu? Oh nggak pernah mas, itu ya kira-kira saya akan seperti itu ya. Itu juga boleh, tapi kalau ada contoh kasusnya yang pernah kalian lakukan akan menjadi lebih baik buat mereka menilai, oh ini anak emang bisa menghandle tekanan atau apapun jenis kasusnya, lebih ke arah gitu, behavior ataupun karakteristik. Lalu yang terakhir ada coordination between peers, akan tanyakan juga, dulu ketika kuliah dulu misalnya ada tugas kerjasama, kan biasanya sering tuh ya, kalau lagi dulu zaman saya, nggak tahu di zaman sekarang masih ada atau enggak, tugas kelompok 5 orang, Kausar dan 4 orang teman lainnya, statistik 2007. Saya waktu itu langsung menempatkan diri sebagai posisinya, gua yang bikin presentasi, yang ngerjain tugasnya kalian, gue yang bikin presentasinya. Mana koordinasi kalian sebagai sama teman rekan kerja gimana sih? Apakah kalian ikut proaktif, ikut rembuk, ngerjain, atau cuman sebagai yang pasif, yang ikut nunggu terakhir, gue nunggu kerjaan yang terakhir aja, lo ngasih gue apa, gue kerjain. Kalian tipe orang yang seperti itu, atau yang ikut rembuk, oh ini baiknya kita kerjain bareng nih yang ini dan seterusnya, biar bisa besok selesai dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalian akan ditanyakan sama supervisor ataupun manager ataupun division head. Kayak gitu. Oh ini oren ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu untuk di level oren interviewnya? Mas mau tanya. Boleh. Dela Neira, Statistika 2016. Nah, ini mah adik gua, salam kenal. Ayo terus. Mas, kalau misalkan di interview ditanya gitu, kayak misalkan sama user, terus ditanya, misalkan ditanya, Mbak bisa nggak sih analisis ini gitu, dan kebetulan saat itu misalkan kitanya belum bisa kayak gitu. Nah, itu tuh baiknya kita jawab bisa dengan pede aja gitu nanti sambil belajar, atau kita jujur aja kalau kita jawab nggak bisa. Oke. Kalau tadi saya balik ke sini ya, relax and polite. Polite itu termasuk jujur. Saya pernah, bahkan di level ketika menjadi senior, ditanyakan, pernah melakukan ini enggak? Saya jujur menjawabnya, saya pernah membaca hal tersebut, tetapi belum pernah melakukan. Jadi saya akan bilang, kalau belum bisa melakukan. Contoh, misalkan tadi Dela ya ditanya, pernah ngelakuin analisis bla 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 nggak, misalnya kayak gitu ya, tiba-tiba aduh belum pernah diajarin sih di kelas, tapi dulu nilainya D misalnya gitu ya, terus tiba-tiba jadinya nggak bisa ngerjain, kalian bilang oh bisa kok, bisa. Nah itu akan mempengaruhi ekspektasi juga, karena ketika kalian bilang bisa, itu untuk user ya, contohnya itu kelak ada user yang iseng, coba mbak dijelasin, misal saya punya kasusnya kayak gini, coba dikerjain. Kalau kalian nggak bisa, berarti kalian ketahuan bohong. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar jujur dengan kemampuan kalian, kayak gitu. Jadi lagi pula gitu ya, kalau bahasa moralnya gitu ya, ketika memulai sesuatu dengan ketidakjujuran, pasti belakang-belakangnya akan tidak baik, atau akan kalian tutup-tutupi dengan ketidakjujuran lagi, lebih ke arah gitu. Jadi mendingan kalian dari awal jujur, bilangnya, saya saat ini sudah pernah belajar materi tersebut, misalkan pernah, kalau belum ya bilang belum, jadi saya belum bisa. Namun, jika memang diharuskan kelak mampu memahami hal tersebut, saya akan berusaha sangat dengan maksimal untuk memahami hal tersebut, kayak gitu, lebih ke arah gitu. Jadi, kalian memberikannya janji ya, bukan janji kosong kayak wakil rakyat, bukan, tapi janji kosong yang benar, memang kalian bisa memenuhi, karena kelak ketika kerja ada yang namanya probation biasanya 3 bulan sekarang standarnya. Kalian akan diuji di situ, janji-janji kalian ketika interview itu akan dites di situ. Kalau kalian nggak bisa, karena menurut mereka 3 bulan waktu yang cukup untuk kalian membuktikan janji kalian, kayak gitu. Kalau kuliah kan kalian 3 bulan UTS, 3 bulan lagi UAS, gitu. Kalau kalian 3 bulan langsung UAS, kayak gitu, bahkan langsung skripsi. Kalau emang nggak lolos, ya udah berarti kalian nggak lulus, kayak gitu. Jadi bagusnya jujur aja, kayak gitu. Oke. Oke, ada lagi yang mau nanya? Tanya mas. Boleh. Masnya tadi Namanya. Oh ya, namanya Abdurrahman. Oh, ini Pak Abdur. Angkatan 91. Maafin Pak. Oh ya Pak, monggo Pak. Oh ya, tadi Mas Kausar menyampaikan sekarang itu ada sistem rekrutmen pertama itu lewat telepon ya. Betul Pak. Itu sudah umum ya.
Ini Bapak ngasih tahu atau nanya? Nanya, sudah. Nanya. Untuk beberapa perusahaan iya, tidak semua, karena ada beberapa perusahaan yang mengharuskan, contohnya gini, di Traveloka, ini untuk ngasih tahu, di Traveloka 70% waktu bekerja saya menggunakan bahasa Inggris. Karena kantor Traveloka ada di 7 negara. Oke. Indonesia, ada Singapura dan seterusnya. Jadi ketika phone interview itu saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia ngetes juga, kalau memang bahasa Inggrisnya tidak bagus, ya berarti bisa dianggap tidak relevan untuk bekerja di Traveloka karena 70% waktunya bekerja dengan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi salah satunya untuk ngecek apakah saya qualified untuk bekerja di Traveloka, salah satunya kebutuhannya harus lewat telepon kayak gitu. Karena kalian bisa akui ngobrol lewat telepon sama ngobrol langsung dengan bahasa Inggris kesulitannya cukup berbeda kayak gitu. Jadi kalian, saya ditanya-tanya pengalaman kerjanya gimana, itu jelaskan dengan bahasa Inggris, pernah ngelakuin apa aja dan seterusnya, jelaskan dengan bahasa Inggris, itu lebih sulit dibandingkan menjelaskan seperti saya sekarang ini dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian coba apply-nya di perusahaan yang dalam kutip multinasional, tidak hanya di Indonesia, bukan perusahaan lokal, jaga-jaga aja ada interview menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi itu interviewnya di awal ya. Betul. Lewat telepon itu ya. Betul, Mas. Ya berarti artinya hadangan pertama itu sudah sangat berat. Sudah. Nanti bahkan ngobrol sama, ketika interview sama manajernya pakai bahasa Inggris juga, tapi obrolannya teknikal, jadi lebih sulit lagi. Oke. Terus mbaknya yang tadi nelpon itu dikasih kewenangan untuk memutuskan. Itu levelnya dia HRD atau bukan? Levelnya HRD. Jadi kalau menurut dia secara dialognya aja udah bagus, dia meneruskannya lebih ke arah oke, secara dialognya udah bagus kok, tapi diteruskan nanti kalau untuk kualitas knowledge-nya atau experience-nya diserahkan ke usernya, ke supervisor ataupun manager. Tapi kalau dari awal aja bahasa Inggrisnya udah jelek, bahasa dan seterusnya lebih ke arah kayak gitu, biasanya akan di stop, ya udah Mas bahasa Indonesia aja. Teman saya ada yang pernah kayak gitu, terus ditutup, kan nggak dikasih kabar tuh, dia kan. Nah itu biasanya dia menanyakan juga ke usernya, Mas ini ada yang apply, bahasa Inggrisnya mungkin nggak terlalu bagus, tapi dia ngerti gini. Jadi pada akhirnya akan dikembalikan ke supervisor. Jadi keputusan untuk menerima ada di HRD-nya, tapi kalau untuk menolak dia akan raise ke calon usernya kayak gitu. Oh begitu ya. Terima kasih Mas. Nggak boleh menolak. Oke, sip. Terima kasih. Yo, thank you, Pak. Oke, ada yang mau nanya? Sementara itu dulu, kita lanjut dulu ya. Yang terakhir, interview with chief, CEO. Nah, ini gambarnya ini, karena chief itu beda-beda ya. Ada yang perempuan, ada yang cowok, ada yang tua, ada yang muda, ada yang ngomong mulu, ada yang pendiam, ada yang detil, ada yang enggak, dan seterusnya. Tapi biasanya terkait, ini pertanyaan simple. Kenapa tertarik gabung ke perusahaan mereka? Itu pertanyaan yang simple, tapi mungkin kalian akan mengada-ada kayak gitu. Kalau simpelnya, kalau di memes gitu ya, misalnya lucu-lucu, kenapa kamu nge-apply di sini? Ya karena saya butuh uang, Pak. Itu kan pertanyaan, itu kan jawaban paling simpelnya sebenarnya itu. Tapi apakah kalian benar-benar kerja mau cuman sekedar untuk cari uang? Kayak gitu kan biasanya kayak gitu ya. Kalau dulu saya ditanyaan, kenapa masuk Bukalapak padahal perusahaannya masih kecil, baru 25 orang kayak gitu. Nah, dulu ketika saya kuliah di statistik, saya lulus 5 tahunnya, salah satu penyebabnya adalah karena saya dagang online di Kaskus. Dulu belum ada namanya Bukalapak, Tokopedia seperti itu. Jadi saya punya pengalaman sebagai pedagang online ketika tiba-tiba ada orang bikin marketplace online secara terstruktur dan seterusnya gitu. Saya tertarik untuk kayak, wah ini dulu pernah ngalamin hal seperti ini. Jadinya pengen join, jadi lebih karena pengen tahunya itu kayak ingin mengembangkan juga kayak gitu. Apalagi salah satu marketplace yang pertama di Indonesia, karena dulu yang pertama kan kalau marketplace yang B2C, ada Tokopedia sama Bukalapak gitu ya. Jadi saya interestnya karena saya punya pengalaman di situ, merasa harus dalam kutip merasa ingin berkontribusi juga di pengembangan hal tersebut. Itu saya dulu menjawabnya seperti itu. Tapi kelak ini kalian misalkan kalian tiba-tiba apply di perusahaan apa misalnya di Grab misalnya, atau di Gojek, atau di Traveloka sekalipun, di Bukalapak, Tokopedia dan seterusnya, kalian juga harus tahu kenapa kalian tertarik kayak gitu. Jadi jangan sampai jawabannya kalau kalian pengen dapat uang, semua orang nggak akan nanya itu semua orang udah tahu, karena nggak ada yang mau kerja nggak dikasih uang. Jadi itu bukan jawaban yang tepat. Jadi kalian harus memberitahukan kira-kira apa. Contoh,
tadi saya di history saya pernah kerja di Kitabisa ya, kitabisa.com, mungkin ada yang belum tahu, ada yang udah tahu. Kitabisa.com itu platform online, situs untuk berdonasi. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi saya waktu itu ngerasa ada panggilan, dalam kutip panggilan jiwanya gitu, dalam kutip capek ya kerja buat cuman nyari uang tuh, nyari uangnya memang dari dagang gitu. Nah, tertarik deh kalau ngebantu orang, maksudnya dalam arti di Kitabisa kan kita ngebantu orang, ada orang yang sakit butuh donasi, ada orang yang kecelakaan butuh donasi, ada rumah sakit roboh butuh direnovasi dan seterusnya. Kita ngebantu orang-orang tersebut dari tim data analis, gimana cara analisis, gimana agar hal-hal tersebut bisa tercapai semua, biar semuanya dapat donasi, lebih ke arah kayak gitu. Jadi rasanya kayak selain dapat uang, selain dapat ilmu, dalam kutip ya syukur-syukur dapat pahala, kan maksudnya kayak gitu. Itu kan panggilan jiwanya kayak gitu. Itu yang kalian harus pikirkan juga sebelum apply. Jadi kalau kalian tiba-tiba apply sesuatu yang dipikiran kalian cuman, kayaknya gajinya gede nih, tapi kalian nggak mikirin apa-apa, menurut saya baiknya tidak apply. Itu menurut saya, tapi kalau menurut kalian maunya uangnya aja, silakan apply. Itu bukan paksaan, itu opini saya. Jadi semua kembali ke karakter masing-masing. Oke? Terus tadi seperti saya bilang, ada long term plan as an individual. Kalian akan ditanyakan, kalian 10 tahun lagi mau ngapain sih? Kira-kira mau jadi apa? Mau tetap jadi karyawan kah? Atau tiba-tiba mau jadi profesor kah? Mau jadi dosen kah? Atau mau apa? Kalian akan ditanyakan. Tapi pertanyaan lebih spesifiknya, oh gitu. Terus kalau anggaplah 5 tahun lagi deh, kalau kamu di sini, kamu udah bisa jadi apa sih? Atau udah ngasih apa sih? Itu biasanya level chief nanyanya hal-hal kayak gitu. Jadi dia pertanyaannya, dia pengennya itu karyawannya, walaupun staff, walaupun fresh grade, itu punya pemikiran jangka panjang. Karena kalau semua karyawannya dia pemikirannya jangka pendek, dia nggak ada yang bantuin untuk mikirin jangka panjang perusahaannya gitu. Itu make sense ya. Jadi chief juga manusia, direksi, direktur juga manusia, mereka nggak bisa mikir sendiri gitu ya, apalagi kalau perusahaannya udah gede banget, mereka butuh rekan-rekan kerja atau bawahan yang juga bisa nge-support dia untuk berpikir jangka panjang, karena kalau cuma dia yang mikir jangka panjang, tapi eksekutor di bawah dia pikirannya jangka pendek semua, yang nggak ada yang kelaksana, kayak gitu. Karena eksekutornya cuma mikirnya untuk hari ini aja, besok ya lihat besok, kayak gitu. Padahal dia ngelihatnya bahkan sudah sampai 10 tahun ke depan perusahaan gue udah nyampe sini dan seterusnya, lebih kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kalian pikirkan kayak gitu. Yang terakhir discussion biasanya standar sih. Kalian ngomongnya tetap harus sopan dan seterusnya. Kalau waktu saya discussionnya apa ya? Kayaknya terkait kayak example cases sama kayak manager juga, cuman lebih general aja sih. Lupa sih pertanyaannya apa. Juga berapa tahun yang lalu ya? 6 tahun, 7 tahun. Oke, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang tahap merah ini, karena di sini sangat berpengaruh sih. Bisa jadi manajer kalian, user kalian bilang, oh ini anaknya cakep nih, mantep nih kerjanya, dan seterusnya. Tiba-tiba chiefnya bilang, anaknya cuma mikirin hari ini doang, besok nggak tahu mau ngapain, besok aja nggak tahu dia mau apa, besok aja nggak tahu mau naik angkot apa, misalnya gitu ke kantor. Nah itu direktur aja udah ngomong gitu, manajer udah nggak usah apa, bilang, oh ya udah berarti gue cari orang lain, bos gue aja udah nggak mau, berarti kayak gitu. Jadi kalian harus level merahnya di sini, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang level merah ini interview? Belum? Oke. Ini level merah akan sangat jarang, biasanya di perusahaan kecil sih biasanya, karena dulu pas masuk Bukalapak masih kecil, saya masuk Traveloka cuman sampai level VP, sampai VP itu tadi level kayak division head gitu, belum nggak nyampe sampai ketemu Mas Ferry Unardi, CEO-nya Traveloka, nggak sampai ketemu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang adalah biggest common mistakes, harusnya ada S-nya, karena ada 3 di sini. Ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang paling besar yang biasanya para fresh grade lakukan, termasuk saya dulu. Saya tidak malu mengakui, maksudnya ya mengakui kesalahan satu cara untuk berkembang menjadi lebih baik. Yang pertama adalah unimportant information in CV. Seringkali gitu ya, saya mikir dulu ketika fresh grade mau apply kerja, saya mikirnya yang pernah saya lakukan seumur hidup saya cantumin semua di CV, saya sempel-sempelin semua di ujung-ujung, sampai pokoknya semua cukup semua, biar ini orang tahu kalau gue bagus banget ya gitu. Semuanya masukin, bahkan sampai agama saya, golongan darah, tanggal lahir, rumah saya di mana, nomor telepon, itu wajar ya. Pendidikan, histori pendidikan, semua histori kepanitiaan, tulis dari yang pengurus Imaster sampai pengurus kepanitiaan, yang BEM juga tulis, semuanya tulis perut sampai waktu itu kalau nggak salah 2 halaman, hampir 3 halaman. Bahkan 3 halaman kalau pakai header. Oke. Abaikan. Jadi semuanya tulis, terus dulu sistemnya udah pakai email, tapi setiap interview masih harus bawa printnya, terus bawa kasih. Jadi waktu itu kebetulan belum punya printer, jadi harus ke warnet, print dulu 2 lembar.
Jangan lupa kalian harus mikirin juga CV bagusnya berwarna atau enggak. Kalau dulu mikirnya pas fresh grade karena ngeprint berwarna lebih mahal, mendingan carinya yang printnya nggak berwarna, tinggal fotokopi aja kan biar lebih murah modalnya kayak gitu ya. Unimportant information in CV itu nanti akan kita bahas. Ada ordinary resume. Nah, apa bedanya CV dan resume gitu ya? CV itu seperti LinkedIn. LinkedIn kalau kalian tahu, jadi ada list, udah ada part-partnya, nama di atas, ada foto, terus tiba-tiba history pekerjaan gitu ya, terus ada history achievement, history skills kayak tadi saya udah dibilang ada apa tuh, ada data analysis, statistical modeling dan seterusnya. Itu namanya CV. Resume itu lebih ke arah kalian menjelaskan diri kalian, mengambil summary dari CV kalian tapi dalam berupa paragraf. Jadi kalian seperti anggaplah ya mungkin nggak konteksnya nggak, tapi mungkin kalian bisa menangkap ya. Kalau saya cowok pengen PDKT sama cewek gitu ya, mau jadiin pacar gitu, kan saya nggak ngebawa sehelai kertas, 2 helai kertas, terus kasih, nih tentang saya kamu baca, semoga kamu suka, kan nggak gitu ya. Kan cara ngomongnya pasti ngobrol, jelasin, oh iya nih gue anak kedua dari 4 bersaudara gitu kan, orang tua di Bekasi, oh iya dulu pernah kerja di sini dan seterusnya, lebih karena kayak gini. Oh tadi akhirnya kan jadi menjelaskannya secara omongan kan. Nah, begitu juga dengan kalian ketika ingin memperkenalkan diri ke recruiter kayak gitu. Jadi berupa paragraf. Nanti saya kasih tahu. Dan kegugupan yang berlebihan. Nah ini saya juga dulu mengalami, maksudnya ya gugup kayak deg-degan ya, apalagi interview pertama bener-bener kayak mikirnya udah macam-macam, nanti orangnya galak nggak ya? Nanti kalau gue salah ngomong langsung disuruh keluar nggak ya dari ruangan dan seterusnya. Mikirnya udah macam-macam. Itu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Tapi kalian lakukan pun nggak masalah. Hitung-hitung pengalaman, siapa tahu, masa kan nggak asik juga kalau kalian fresh grade terus nggak pernah melakukan kesalahan sama sekali, kan nggak seru juga, nggak ada yang diceritain nanti kelak di waktu depan. Tapi bukan berarti kalian harus salah, nggak, tapi kalau bisa diminimalisasi kayak gitu ya. Dan terakhir, improper email username, tolong hentikan nama username yang alay. Contoh misalnya saya Kautzarnya K4UTZ4R, wah, terus @gmail.com ya, tolonglah, maksudnya jangan yang kayak gitu-gitu, karena gunakan email yang profesional kayak gitu, maksudnya ya kalian udah dikasih nama yang bagus sama orang tua juga, kecuali kalian anaknya Elon Musk yang namanya susah itu XAE12 dan seterusnya, itu ya mungkin susah juga jadi email username seperti itu. Tapi ini kalian misalkan tadi namanya Pak Abdurrahman, terus saja abdur.rahman@gmail.com, udah jelas. Jadi kalian nggak perlu kayak Abdurrahman lucu amat @gmail.com, nggak usah kayak gitu-gitu. Bercanda Pak, jadi sebenarnya biar lucu aja pakai Pak Abdur. Jadi kayak gitu-gitu nggak usah ya. Jadi kecuali kalian masih nggak tahu sih, masih ada yang kayak gitu-gitu nggak. Dulu zaman saya sangat banyak teman-teman yang masih kayak gitu. Contoh misalkan ya, misalkan saya lahir 13 Agustus, terus saya Kautzar 13 Agustus @gmail.com, nggak perlu pakai tanggal lahir di situ, ngapain, langsung aja nama aja kayak gitu. Jadi nggak perlu hal-hal yang seperti itu. Jadi jelaskan nama kalian dengan jelas, biar orang tuh ketika nanti mau menghubungi kalian juga nyarinya nggak susah kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kalian mempersulit orang yang mau menghubungi kalian juga gitu. Jadi sometimes beberapa hal justru kesalahan kalian sendiri, kalian nggak dihubungi kayak gitu. Ini nggak perlu ada pertanyaan dulu, nanti kita bahas di berikutnya. Ini yang penting, modern recruitment sekarang. Kita di zaman internet gitu ya. Dulu saya tahun 2012 belum segininya. Terakhir saya pernah apply di suatu perusahaan, dia bahkan ngecek Instagram saya, dicek. Oke, Instagram dicek. Terus dia ngecek apakah saya punya TikTok, oke. Oke. Terus dia ngecek Facebook kayak gitu-gitu, LinkedIn dicek. Terus biasanya kalau di kalangan teknologi kita punya namanya GitHub. Mungkin teman-teman beberapa teman ada yang udah pakai GitHub, ada yang belum. Dicek juga GitHub-nya dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa mereka ngecek hal seperti ini? Dan ini sangat mudah ngeceknya gitu, maksudnya. Contoh, saya namanya Muhammad Kautzar Iramsyah, tinggal googling Muhammad Kautzar Iramsyah, pasti kalian udah nemu mana akun Instagram saya, mana akun saya, sangat mudah untuk ngecek kayak gitu. Terus kalian akan dicek kelakuan kalian ngapain sih di sana kayak gitu. Karena kenapa dicek? Karena ketika kalian jadi karyawan di suatu perusahaan, kalian juga menjadi salah satu wajah perusahaan tersebut. Jadi kalau kelakuan kalian buruk di sosial media, berarti kalian juga akan menjelekkan nama perusahaan kalian kelak kayak gitu. Jadi kalian yang mungkin sekarang jelek itu relatif ya, tapi bagus itu mutlak. Bagus tuh contoh misalkan Instagram kalian membantu panti asuhan, itu udah pasti bagus. Nggak ada yang bilang membantu panti asuhan itu jelek kayak gitu ya. Tapi kalau relatif
Contoh, misalkan dulu pas kampanye, saya mendukung pasangan nomor X gitu. Untuk teman-teman komplotan yang dukung nomor X akan bilang, oh itu bagus. Tapi kalau untuk yang mendukung nomor 2, itu jelek. Tapi kalau untuk company, biasanya mereka maunya independen terhadap political activities. Jadi misalkan kalian ada terkait hal-hal tersebut, sebelum apply, kalau bisa coba di-delete dulu. Ya gitu-gitu ya. Ini masukan-masukan yang sangat make sense. Jadi jangan sampai kalian kualitas kalian teruji bagus, interview bagus, bahkan bahasa Inggrisnya bagus, dapat tawaran gajinya bagus, tapi pas dilihat internet activities-nya, kelakuannya kurang bagus, jadinya nggak keterima. Masa karena hal kayak gitu doang, hanya karena dalam kutip sosial media kalian aja, kalian nggak keterima. Kayak gitu ya. Itu peringatan pertama. Yang kedua, references. Nah, ketika kalian fresh grade, orang itu sebenarnya rekruter agak bingung. Apakah dia jujur dengan semua yang dia cantumkan di sini, dengan semua yang dia ucapkan ketika interview? Kan, nah, itu namanya references. Nah, kalau bisa, kelak kalian references-nya misalkan mintanya sama, kebetulan di sini ada Pak Abdur. Pak Abdur, kelak saya kalau mau apply pekerjaan di sini, saya boleh nggak Pak Mas mencantumkan reference name-nya adalah Pak Abdur sebagai dosen saya dan nomor HP atau emailnya di situ. Jadi nanti kalau tiba-tiba saya apply, tiba-tiba dapat panggilan, nanti saya akan hubungin Pak Abdur, saya lagi apply di sini, kelak nanti kalau ada yang nelpon dari perusahaan ini, berarti itu nyari apa mau nanya-nanya tentang saya Pak gitu ya. Terus Siap. ya bilangnya gitu loh. Dosennya, nggak harus Pak Abdur ataupun siapapun dosennya ataupun siapa alumninya, misalnya Mas alumni misalnya gitu ya dan seterusnya. Tapi contoh ya, tidak boleh yang saudara. Contoh tadi ada Dela Neira ya, Dela Neira itu adik kandung saya, dia nggak boleh referensinya saya sendiri. Karena kalau saudara kandung intensinya selalu membaik-baikan kayak gitu. Karena akan dicari tahu itu saudara kandung apa enggak kayak gitu. Oke, jadi referensinya seperti itu. Jadi kalian akan tanyakan, bener nggak sih ini orang kerjanya ngapa-ngapain? Nah jangan lupa setelah ngomong ke Pak Abdur itu kalian bilang, ya nanti kalau keterima Pak ya dikirim-kirim lah makanan apa gitu. Misalnya bonus apa ke kantor, ke kampus. Ya, Ikhlas Mas, ikhlas. Ya kayak gitu-gitu lah bisik-bisik lah, goda-godain Pak Abdur apa gitu ya, ataupun dosen yang lainnya kayak gitu ya. Dan kalau bisa jangan yang dosen terlalu sepuh juga gitu loh, maksudnya dosennya yang masih aktif, yang masih muda juga, yang masih bisa ditanya-tanya. Kalau masihnya Pak Suryo Guritno gitu ya, Pak Suryo udah susah juga mau ngereferensi kalian kayak gitu ya. Jadi yang dosen yang muda-muda yang masih aktif kayak gitu. Dan yang terakhir, dan nanti kalau kalian udah kerja dan seterusnya referensinya bisa berkembang. Misalkan kalian sekarang fresh grade ke dosen, terus misalkan sekarang kalian kerja di Traveloka misalnya 2 tahun. Terus kalian apply misalnya di Google misalnya gitu. Kalian referensinya siapa? Peer kalian boleh atau bos kalian di Traveloka boleh, tapi minta izin, jangan langsung cantumin namanya terus kasih. Minta izin dulu karena nggak semua orang juga mau dijadiin referensi, itu termasuk sopan santun juga lebih kayak gitu. Misalkan sekarang saya bosnya Mas Arif namanya. Mas Arif, saya mau apply di Google nih. Pasti Mas Arif bilang, "Jangan sekarang." Enggak, tapi misalkan itu mau apply Google terus dia bilang, "Oh ya boleh, nanti cantumin aja nama gua sama email gua," kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Itu cukup clear ya. Yang terakhir adalah biggest achievements. Oke. Nah, mereka selalu hampir saya ketika melakukan interview mungkin kayak 2 tahun ke belakang gitu semuanya pasti menanyakan biggest achievements. Jadi ketika ditanyakan dari pengalaman hidup kalian gitu biasanya kalau sekarang kalian fresh grade mungkin di kampus pencapaian terbaik kalian apa sih? Jelaskan bagaimana cara kalian menggapainya. Prosesnya seperti apa, jangan nggak usah terlalu cerita paragraf panjang, jadi kayak Harry Potter buku 1-7, tapi jelasin aja sejelas mungkin, sependek mungkin. Contoh misalkan, saya ngerjain skripsi cuman 3 bulan aja, gimana caranya? Misalkan 3 bulan aja gimana? Atau saya pernah dapat mata kuliah, dapat nilai E, saya ulang karena saya sangat malu mendapat E, terus saya ulang menjadi dapat nilai A. Saya prosesnya seperti ini. Jadi ya karena kalian konteksnya baru di situ, kecuali atau mungkin dari kalian ada kerja praktek atau mungkin pernah intern dan apa, kalau memang itu menurut kalian hal yang perlu disampaikan, bisa dianggap sebagai biggest achievement kalian sampaikan kayak gitu. Itu akan selalu ditanyakan. Karena mereka pengen tahu apa sih yang usaha terkeras yang pernah kalian lakukan di histori kalian gitu. Dia pengen tahu apakah kelak dengan effort sebagus itu cocok di perusahaan kami lebih kayak gitu. Jadi mereka benar-benar pengen tahu karakternya seperti itu. Nah, ini modern recruitment sekarang ngecekin 3 hal ini. Hampir tidak ada yang nggak ngecekin 3 ini, kayak gitu. Ini apa habis ini? Oke. Ini pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Belum? Oke, lanjut ya. Oke, dan sekarang kurikulum vitae. Nah, ini yang paling sering ditanyakan juga sih. Selain, Mas, gaji fresh grade berapa? Ini juga, Mas, cara bikin CV gimana? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya susah nggak susah, gampang nggak gampang. Yang pertama, introduce yourself as promising and potential candidate. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau kalian mencantumkan nama, foto, dan lain-lain sebagainya, nah, tadi ini saya balik ke halaman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya mencoba memberitahukan bahwasanya saya adalah promising and potential candidate dengan memberitahukan bahwasanya saya memiliki 5 tahun pengalaman lebih. Jadi saya memberitahukan, saya menjanjikan loh, saya berpotensi bisa jadi karyawan yang bagus di tempat kalian, lebih ke arah kayak gitu. Jadi saya ngasih tahu kalau saya memang ngasih tahu, dan ini saya tulis di CV saya kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian, ya kalian mungkin kelak bisa nulis, oh kuliah 3,5 tahun, IPK 4, kayak gitu. Terus kalian tulisinnya dalam bentuk list yang normalnya CV. Kalau bisa kalian tulisin dalam bentuk gini aja, dalam bentuk paragraf singkat gitu. Saya adalah mahasiswa yang bekerja keras, misalkan gitu ya, dan saya berhasil menempuh perkuliahan saya dalam waktu 3,5 tahun dengan IPK segini. Semua ini saya lakukan dengan kerja keras gini-gini. Jadi kalian memang mengiklankan kalian, karena sebenarnya definisi CV itu untuk mengiklankan lebih karena. Jadi jangan sampai itu jadi cuman daftar bacaan aja, karena ya orang nggak semuanya mau ngebaca juga sampai lengkap. Mungkin ada tapi nggak semuanya kayak gitu. Lalu yang kedua, only write relevant skills and accomplishments. Contoh, masuk Traveloka, kalian apply Traveloka mau jadi data analis, yang kalian tulis juara futsal sepulau Jawa, ya nggak ngaruh juga sih kayak gitu. Iya bagus sih, selamat sudah jadi juara 2 futsal, selamat saya ucapkan. Cuman nggak ngaruh buat kerjaan data analis kalian. Jadi kalau mau ditulis boleh, tapi nggak wajib. Kalau nggak wajib, kenapa harus dilakukan? Makanya kayak gitu. Jangan sampai malah justru bikin bingung mereka. Oh, ini orang sebenarnya mau apply jadi data analis atau mau jadi olahragawan di sini? Bahasanya kayak gitu kan. Jadi kalian, dulu saya nulis, saya nulis banget, nulis lomba juara kerupuk, makan kerupuknya saya tulis, karena saya pengennya CV-nya penuh, kayak gitu kan. Dulu mikirnya gitu. Kalau sekarang nggak perlu nulisnya kayak gitu-gitu. Cukup tulis yang relevan. Yang sedih adalah kalau kalian nggak punya, itu yang sedih. Makanya manfaatkan waktu kuliah kalian untuk hal-hal yang relevan skills ini. Kalau yang udah keburu jadi fresh grade terus nggak punya relevan skills, ya itu gunanya awal-awal saya bilang tadi ada introduction to data with Python, with R dan seterusnya, itu kalian ikut-ikutin aja yang online course-nya agar kalian bisa mencantumkan relevan skills kalian kayak gitu. Tugasnya di situ doang, karena nanti kelak kalau kalian udah punya experience banyak, itu udah nggak dilihat, yang dilihat experience-nya kayak gitu. Oke, itu bisa dipahami ya. And accomplishments, tadi seperti saya bilang accomplishments tadi, pencapaiannya misalkan apa sih, kalau dulu Olimpiade Statistika misalnya ikutnya juara 3, relevan ya analisis data misalnya gitu ya. Tapi kalau contoh misalnya juara 2 pidato, itu masih relevan karena kalian sebagai data analis kelak akan banyak presentasi. Jadi menurut saya itu masih relevan karena kelak kalian akan banyak presentasi gitu ya. Kalian akan dinilai, oh nih orang punya public speaking yang bagus, bisa ngomong di depan umum yang bagus kayak gitu. Jadi itu hal yang sangat perlu ditulis. Tapi kalau nggak relevan, benar-benar nggak relevan ya. Contoh ya, tanpa mengesampingkan apapun ekskul kalian di ekskul, bahasanya kegiatan mahasiswa UKESMA ya, UKESMA ya apalah, unit kegiatan mahasiswa apa maksudnya. Juara drum band antar universitas, kalian daftar sebagai data analis. Ya relevan nggak relevan kayak gitu. Jadi mungkin relevannya adalah kalian adalah pekerja keras dan seterusnya, tapi secara teknikalnya nggak ada. Jadi itu lebih karena karakteristikal aja. Jadi nanti kalian itu sampaikannya di tempat lain. Jadi tapi bukan seperti itu. Jadi mungkin di paragraf yang tadi kalian ingin menginikan apa namanya mengiklankan, kalian bilang saya adalah seorang pekerja keras yang tidak lelah untuk berlatih karena dulu juga pernah juara gini, saya pernah latihan 6 bulan berturut-turut tanpa tidur. Nah, ini kan ngasih tahu misalnya kayak gitu kan. Jadi itu ngasih taunya lebih karena ngasih tahu karakteristiknya, tapi pencapaiannya nggak relevan, lebih karena kayak gitu ya. Oke, yang ketiga, reflect your character through personal statement and or intersection. Tadi personal statement yang saya bilang tadi, yang paragraf pendek itu, atau intersection, contoh ya, contoh. Kalian tiba-tiba masukin namanya hobi di CV. Seperti saya bilang, kalau cowok gampangnya hobi futsal gitu ya, posisi data analis, ya nggak relevan. Kalau hobinya misalkan, kalau mungkin ada beberapa teman yang tahu atau enggak, ada website namanya kaggle.com, kaggle.com, hobinya kalian ngerjain codingan di situ itu adalah tempat turnamen data science
terbesar di dunia sekarang. Jadi kalian bisa banyak analisis data gratis di sana, bisa ngajarin hobi saya ngerjain itu. Ya, itu relevan kayak gitu. Maksudnya itu hal yang penting untuk kalian tulis karena ya itu memberitahukan bahwasanya kalau emang kalian hobinya aja itu, apalagi kalau kerja, bahasanya kayak gitu kan. Lebih kayak gitu. Tapi bukan berarti melarang ya nulis hobi kalian futsal ya. Terserah itu. Tapi menurut saya buat apa dicantumkan kalau memang tidak ada gunanya kayak gitu ya. Dan yang terakhir, one page is more than enough. Jadi kalian nggak perlu nulis seperti saya dulu sampai hampir 3 halaman. Usahakan 1 halaman, walaupun achievement kalian mungkin ya selama kuliah misalnya saya pernah olimpiade statistika 20 kali mas. Jadi kalau 1 halaman nggak cukup. Ya udah, kenapa nggak tulis pernah jadi juara olimpiade statistik 20 kali, 1 kalimat. Selesai kan? Orang malah juga 20 kali mas, boleh dijelasin, tinggal jelasin. Kalau mau panjang tinggal jelasin, nggak perlu dijelasin panjang di CV. CV itu hanya untuk penjabaran dasar kalian sebenarnya dari mana, namanya siapa, pernah ngapain aja, tapi yang simpel-simpelnya aja, nggak perlu semuanya dicantumin kayak gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti itu untuk kurikulum vitae. Terus paling tambahannya, oh ini ada template-nya ya. Coba diklik. Kalau saya klik jadi pindah nggak halamannya? Sorry, kebuka nggak? Teman-teman? Enggak, Mas. Enggak ya? Oh, nanti filenya gue share aja deh. Itu salah satu contoh menurut template yang menurut gue cukup bagus untuk kalian contoh karena cukup jelas dan bersih, desainnya nggak ribet. Oh ya, desain juga jangan sampai misalnya kalian suka warna pink misalnya. Oh ya udah fontnya warna pink gitu. Udah nggak usah aneh-aneh, udah fontnya hitam aja yang jelas. Jenis font yang mudah dibaca, ya jangan Times New Roman juga terlalu kaku, ya gitu ya, apa Arial atau apa biasanya, yang simbol Trebuchet atau apa gitu biasanya, nggak usah yang terlalu aneh-aneh juga. Jadi bikin CV itu sebenarnya nggak perlu aneh-aneh, tapi aneh-aneh itu harusnya kalian ketika menjelaskannya, kalian harus bisa menjelaskan apa yang ada di CV kalian, kayak gitu. Mas, Oke. Coba dibuka dulu filenya, terus di-share konten lagi. Share-nya klik ini, ini screen, oh your entire screen nih, oke. Oke, ini ya, kebuka nggak? Ya. Ini sangat menurut saya ini saya juga pernah menginterview orang, menurut saya ini sangat bersih, simpel dan bagus. Ini saya zoom out-nya. Ini menurut saya CV yang sebenarnya jadi idola para pembacanya. Jadi kalian sudah sangat jelas ada foto tidak wajib teman-teman, kecuali job kalian memang mengharuskan adanya penampilan yang menarik, itu harus ada foto. Sekarang pertanyaannya data analis perlu penampilan menarik nggak? Ya standar lah, maksudnya lebih kayak gitu, nggak diharuskan cakep, tapi kan kalau misalnya kayak tim marketing atau sales yang memang bekerja di frontliner di depan, ya kan memang harus berpenampilan menarik untuk menarik orang juga dari penampilan gitu. Jadi foto wajib kalau untuk PKB, kalau untuk kita nggak wajib kayak gitu. Ini sangat jelas menurut saya. Mobile, nomor telepon jelas ya. Ada email, Facebook bahkan dia menjelaskan ada Facebooknya di sini kayak gitu. Dan seterusnya. Bahkan kalau kalian punya website kayak gitu. Nah, yang saya bilang tadi personal summary tadi ini kalimat pendek, paragraf yang menjelaskan tentang kalian. Good team skills and interpersonal skills. Nah, ini saya zoom dia, udah ketahuan bentuknya ya. Ini, oke. Good team skills and interpersonal skills dan seterusnya, excellent. Nah, ini ada typo ya, excellent learning ability dan seterusnya. Jadi kalian ngasih tahu kalau kalian tuh karakternya seperti apa sih, kayak gitu. Terus ini ada interest, oke, creating organizational development program for micro and small enterprises. Ini mungkin berkaitan dengan pekerjaan. Setelah kalian menjelaskan interest kalian yang memang relevan sama pekerjaan yang kalian apply, baru mungkin kalian mau nulis hobi kalian, traveling and mountain climbing. Nanti orangnya baru tahu, oh ini orang selain suka begini, at least dia punya hobi. Karena hobi traveling dan mountain climbing juga bukan sekedar hobi doang, karena mountain climbing juga tahu berarti, oh ini orangnya gigih, pekerja keras, naik gunung nggak capek, jadi dia bisa ngontrol stamina-nya dia, bisa tahu kapan waktunya harus berangkat naik gunung ataupun harus istirahat dan seterusnya, atau gimana caranya bertahan di bawah tekanan, di mana kalau di gunung susah cari air dan seterusnya kayak gitu. Itu, nah, terus ada major achievements. Nah, berarti kan ada namanya minor achievement kan, yang dia tulis hanya majornya aja. Dia pernah best news article dan seterusnya, bahkan ada award received,
Dan bahkan dia juga menuliskan kalau memang best thesis, maksudnya ya nggak tahu di statistik ada award terkait skripsi terbaik nggak, kalau di tempatnya dia ada best thesis dan seterusnya kayak gitu. Education jelas ya kan. Sekarang kita UGM jangan menulis dengan Gajah Mada University karena Universitas Gajah Mada adalah sebuah nama. Kalau sebuah nama tidak boleh dibahasa Inggriskan, jadi tulisnya langsung Universitas Gajah Mada. Di bawahnya bahasa Inggris nggak apa-apa. Baru nanti Bachelor of Statistics ya 2012, ya gue 2012. Terus kumulatif GPA berapa, terus pernah jadi apa dan seterusnya. Gini aja, nggak perlu nulisin tiba-tiba nanti kepanitiaan pesta, ANAFA semua ditulis, semua terus ke bawah, panjangan semuanya. Dan kalau bisa tunjukkan juga SMA-nya, karena kalian nanti fresh grade. Saya kalau sekarang udah nggak jelasin SMA, saya jelasin pokoknya pernah lulus dari UGM, terus kerjaannya pernah di mana aja, udah nggak pernah ngasih tau SMA kayak gitu. Oke, terus skills-nya langsung gini, fotografi, arsitektur, dan seterusnya. Ini mungkin kayaknya orangnya mau apply-nya di bagian desain dan seterusnya. Akan sangat baik, bukan sangat baik, mungkin jadi lebih baik kalau kalian bisa ngasih tahu kalau skills, misalnya fotografi misal ditulisin angkanya 8/10, jadi kalian menilai diri sendiri kalian tuh nilainya 8 dari 10, arsitektur dan berapa dan seterusnya, lebih kayak gitu. Kalau kalian bisa menilai diri sendiri seperti itu, akan sangat baik kayak gitu. Ini kemarin saya nyari-nyari yang bagus, yang buat jadi contoh mana ya. Ini menurut saya sangat bagus, bersih, jelas, kalian bisa ngeliat fontnya juga jelas, hitam, terus fotonya berwarna. Kalau memang mau pakai foto berwarna ya, jangan sampai nggak berwarna, karena orang pengen lihat juga, terus dan seterusnya. Ini menurut saya contoh yang bagus, tapi kalau kalian mau edit tambahin lagi yang lainnya, silakan. Tapi menurut saya ini sudah cukup baik untuk menjadi CV kalian. Jadi bayangkan di sini ada foto kalian gitu ya, terus ada nama, ya ini dan seterusnya, personal summary yang nggak harus plug gini, harus literally sama kayak gini. Kalau kalian ada yang mau dibedain sedikit nggak masalah kayak gitu. Oke, itu kita lanjut ke page berikutnya. Ini, kita lanjut ke page berikutnya. Ini ya, resume. Nah, resume ini kalian berikan. Jadi ketika kalian email, nanti email ada di belakang. Oh ya, udah. Resume ini summary about yourself, sama kayak tadi, yang paragraf pendek tadi. Tapi ini one page, jadi terpisah dari CV kalian. Nah, seperti saya bilang tadi, ketika PDKT sama perempuan kan kita ngejelasinnya pakai bahasa manusia ya, bukan pakai bahasa teks yang, ini baca tentang saya, silakan gitu ya. Jadi, but in human language, jadi si recruiter tahu kalau kamu pun manusia gitu loh maksudnya. Jadi, dalam kutip di sini adalah, kalian nggak tahu kalau saya bisa berkomunikasi dengan baik secara lisan ataupun tertulis. Kalian juga nggak tahu kalau kemampuan menulis kalian juga baik, karena pada dasarnya data analis bikin reporting juga tertulis juga. Kalau kalian nggak bisa nulis reporting yang bagus dan baik dan seterusnya, kalian juga dianggap, wah ini orang gimana ya, maksudnya kalau cuma ngerti analisis data doang tapi nulis laporan nggak bisa dan seterusnya. Nah, ini kalian menulis laporan tentang diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi akan banyak banget contohnya di Google. Kemarin nyari nggak ketemu yang bener-bener seret dengan saya, tapi kalau kalian nyari ada yang seret dengan kalian, silakan ditiru. Lebih karena mungkin mulainya kayak hi team atau hi recruiter gitu kan. Introduce myself, my name is Muhammad Kausar Irhamsyah, you can call me Kausar. I'm 29 years old right now, working at Traveloka as senior data analyst, biasanya kayak gitu kan ya. Terus I've experienced more than 5 years in high profile startups kan, dan seterusnya. Kasih tahu kira-kira saya karakternya hardworking, honest dan seterusnya, trustworthy dan seterusnya, lebih kayak gitu. Kasih tahu dan seterusnya. Saya selalu, ya itu kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya terserah, tapi saya mengutamakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalian harus bikin itu dua hal yang terpisah. Jadi ketika nanti di sini saya jelaskan di sini. Oke, email pertama untuk recruiter gitu ya. Jadi kalian tiba-tiba lagi buka LinkedIn, lagi sekarang apa sih halaman untuk cari kerja, apa aja, job street apa sih namanya, ke seeker apa ya dan seterusnya dan gitu. Email pertama saya buka. Oke, kayak gini. Ini emailnya nggak ada judul, no subject gitu ya. Terus namanya Cantik was here ya kan. Terus manggil rekruternya Min gitu kan. Terus nulisnya info lowongan kerja dong Min, thanks, salam cantik. Nah, ini contoh yang salah. Nah, ini ada beberapa part yang harus kita bahas. Jadi jangan sampai kalian membuat seperti ini begitu. Karena satu kali membuat kalian kesalahan seperti ini, karena HRD punya jaringan network juga untuk ngasih tahu ke beberapa HRD yang lainnya. Jadi
kalau kalian melakukan satu kesalahan yang mungkin bisa mengakibatkan di blacklist, kalian bisa share blacklistnya kayak, jangan terima karyawan yang ini udah di blacklist kayak gitu. Jadi kalian jangan macam-macam dengan membuat kesalahan yang tidak penting terhadap recruiter kayak gitu. Oke ya. Yang pertama, email subject. Biasakan email subject kalian nih yang no subject ini diganti menjadi company name, misalkan Traveloka. Traveloka cukup, traveloka.com boleh, pt-traveloka.com bebas, pokoknya menjelaskan kalau kamu mau apply di perusahaan mana, mau Gojek, mau Grab, tiket.com, Bukalapak, Tokopedia, Pertamina, dan seterusnya. Role name, role yang kalian tulis, yang pengen kalian apply, data analis, data scientist, marketing analyst, designer, CEO, apply jadi CEO, terserah. Pokoknya kayak gitu-gitu, tulis di sini role name-nya, baru nama kalian, nama lengkap. Oke, berarti kalau saya kemarin daftar ke Traveloka dash senior data analyst dash Muhammad Kautsar Iramsyah. Jelas, nulis nggak nama lengkap ya, walaupun nama lengkapnya kecuali memang ada yang harus disingkat. Misalnya saya punya teman memang ada Raden Roro-nya ya, dia nulisnya RR kayak gitu. Ya nggak masalah, tapi yang penting nama lengkapnya jelas kayak gitu. Tujuannya apa? Agar si recruiter juga bisa nyari tahu di Google nih orang siapa sih? Karena kalau kalian cuma nulis Kautsar gitu, saya cuma nulis Kautsar, ya ini orangnya ini nyari di mana ya kayak gitu. Oke, lanjut. Your email profile ini, yang C ini, usahakan email kalian ada fotonya, kayak gitu, fotonya yang jelas. Ups, kepencet ya udah nggak apa-apa. Ada ininya. Terus yang diperhatikan adalah nama, ya nama ini ya, nama ini diperhatikan. Terus ada username dari saya bilang, kalau saya ikautsar@gmail.com, terus ada fotonya, kayak gitu. Oke, lalu attachment CV resume. Nah, CV dan resume ini tadi saya bilang itu dipisah. Jadi CV dan resume di dua file yang terpisah, karena kalau dalam bentuk PDF jangan lupa ya, biar nggak diedit-edit sama mereka kayak gitu. Jadi bikin CV-nya dalam bentuk PDF, resume-nya dalam bentuk PDF di dua yang terpisah. Kayak gitu. Lalu body message. Body message itu ini yang min info lowongan kerja dong min. Nah, short but clear about your intention, no typo gitu ya. Usahakan no typo kayak gitu ya. Jadi kenapa no typo? Karena kalau typo biasanya berarti kalian tinggal copy paste. Misalnya kalian lagi mau apply nih, karena fresh graduate biasanya kalian membabi buta apply-nya langsung ke 10 perusahaan. Terus emailnya semua sama, langsung copy paste, pak, Ctrl V semua. Terus nanti kalian kelupaan kalau ternyata di email yang pertama spesifik menjelaskan untuk apply ke perusahaan X. Terus kalian copy paste dan itu kalian kirim ke company A, B, C, D, E, F, G, tapi namanya masih company X semua kayak gitu. Jadi kalian udah yang seperti itu langsung ditolak setahu saya, karena kalian aja udah salah nge-apply-nya kayak gitu ya. Jadi ini body message source but clear about your intention. Jadi langsung hi team recruitment misalnya gitu ya. Misalkan kalau Traveloka, hi Traveloka recruitment team, introduce myself, my name is Muhammad Kautsar, you can call me Kautsar gitu kan. I'm working at Traveloka right now. I'm interested to apply your vacancy job as senior data analyst. Here attach my CV and resume so you can consider my application. Thanks for advance, misalnya kayak gitu kan, terus dan seterusnya. Oke, itu body message yang sudah cukup jelas menurut saya. Jadi jangan sampai kalian udah nulis, wah udah bagus nih email subject gini, ini udah jelas name username, terus kalian udah masukin attachment CV resume cuman terus langsung gini, hi team, this is my attachment, thanks gitu. Nggak jelas gitu loh, maksudnya apa? Maksudnya kalian kan ngobrol sama manusia juga kayak gitu loh. Maksudnya yang menerima kan recruiter bukan robot juga, jadi kalian juga harus sopan santunnya udah mulai dari email kayak gitu ya. Lanjut, bonus, ally is prohibited, no template. Jadi seperti saya bilang, write by yourself for each application. Siapa tahu kalau perusahaannya, misalkan saya di Traveloka, ya saya harus menjelaskannya di situ emailnya mungkin saya tertarik dengan dunia penerbangan. Misalnya kalau dulu saya Bukalapak tertarik dengan dunia marketplace. Terus misalnya di Kitabisa saya tertarik dengan dunia crowdfunding, yang pengumpulan dana untuk donasi dan seterusnya kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus nulisnya masing-masing satu. Kalau kalian apply 20 perusahaan, ya kalian bikin body message-nya 20 kali. Tidak bikin satu kali terus cuman dikosongin di nama perusahaannya terus tinggal ganti, oh nama perusahaannya ini, nama perusahaannya ini, nama perusahaannya. Usahakan diganti. Karena keseriusan kalian mencari kerja ya menurut saya ya jadi penilaian Tuhan juga buat ngasih kalian itu rezeki kalian apa enggak. Kalau kalian aja nggak serius ngerjain ya, Allah juga Tuhan mungkin juga nggak serius juga ngasihnya kayak gitu ya. Itu menurut saya sih. Ada pertanyaan dulu di sini untuk email pertama? Nggak ada? Oh, oke, lanjut ya. Ini berapa halaman lagi sih? Lupa gue. Oke, ini terakhir ada. Last but not least. Please use English. Di semua konteks yang saya bilang tadi, di CV, di email, di apapun dan seterusnya, kecuali
ada other languages are not if other languages are not a requirement gitu ya. Jadi kalau dulu saya terakhir di Traveloka wajib bahasa Inggris, saya sama bahasa Inggris semua. Tapi ketika apply-nya di perusahaan yang tidak mengharuskan bahasa Inggris, tetap kalian gunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Jadi diharapkan semua orang akan ngerti karena kalian nggak tahu, mungkin perusahaannya kalian tidak diharapkan seperti itu, tapi ternyata calon bos kalian misalkan ekspatriat, ternyata orang Kanada, orang Amerika ya. Kalau kalian kasih CV-nya bahasa Indonesia, kalian kasih CV-nya bahasa yang lain-lain, mungkin nggak ngerti kayak gitu. Contoh saya pernah ngelamar di United Nations PBB gitu ya. PBB itu wajibnya cuman boleh bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Jadi bosnya, jadi di sana hanya menerima bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Jadi kalau kalian bikin CV, body message-nya, resumenya dalam bahasa Prancis diperbolehkan. Kalau nggak mau, ya bahasa Inggris. Nggak boleh pakai bahasa lokal masing-masing kayak gitu. Atau karena lagi seneng Korea, ya udah pakai bahasa Korea gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi usahakan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian merasa bahasa Inggrisnya jelek, sama saya bahasa Inggris ngambil 3 kali pas kuliah kayak gitu. Jadi nilainya C, D, B, akhirnya B yang ketiga kayak gitu. Jadi nggak masalah juga. TOEFL juga di bawah 500. Jadi pede-pede aja selama kalian merasa nulis itu orang jadi ngerti bahasanya, nggak masalah. Karena ya mereka nggak expect yang kalian jago bahasa Inggris seperti dosen bahasa Inggris di Inggris, pasti kayak gitu kan. Mereka kalian nggak diharapkan untuk sepaham itu tentang bahasa Inggris. Jadi at least kalian tahu cara menggunakannya, walaupun salah-salah dikit, doesn't matter, maksudnya kayak gitu. Jadi karena emang bukan natural language kalian, jadi kalau salah ya wajar. Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia aja sering salah, kenapa kita malu pakai bahasa Inggris salah kan? Itu kan logikanya gitu. Jadi kalian nggak perlu malu untuk pakai bahasa Inggris. Dan kalau bisa, ya saya kebetulan nggak les bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang les bahasa Inggris, lanjutkan, itu sangat bagus untuk mendapatkan TOEFL, IELTS dan seterusnya nilai-nilai itu. Kalau saya belajar ya paling idenya nonton film nggak pakai subtitle, karena kalau pakai subtitle kalian jadinya baca bukan nonton. Coba dengerin, kalau nggak ngerti ceritanya matiin, ulang lagi dan seterusnya. Susah lagi nanti kalau dengerin logatnya logat British ya. British kan lebih susah lagi dengerinnya. Tapi kalau bisa standarnya logatnya yang US aja kayak gitu. Kalau mungkin dulu saya suka main game kan biasanya kebanyakan bahasa Inggris, jadi ngerti, oh kalau ngomong ini bahasa Inggrisnya ini ya. Jadi lebih kalian ngerti kayak gitu. Atau dengerin musik kayak gitu ya dan seterusnya. Kalau memang nggak punya kemampuan atau waktu untuk les bahasa Inggris, sering-sering seperti itu aja. Tapi kalau yang udah les bahasa Inggris, lanjutkan kayak gitu sih. Jadi dari beberapa semua hal ini udah habis. Jadi beberapa hal ini yang menurut saya perlu kalian camkan kalau kalian ingin mengimpress sebagai fresh graduate, karena tidak banyak hal yang bisa dalam kutip kalian impress sebagai fresh grad, karena kalian baru aja selesai kuliah, belum punya pengalaman kerja, belum bisa ngapa-ngapain kayak gitu, benar-benar baru pertama kali mau ngelamar kerja. Jadi yang perlu kalian condongkan adalah behavior kalian, kemampuan soft skills kalian, kayak tadi menulis paragraf yang baik gimana, atau mungkin bahasa Inggris, menyusun sentences yang gimana, cara menjawab yang baik ketika ditanyakan, kesopanan, dan seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Dan itu yang saya rasakan ketika dulu saya pernah menginterview beberapa orang, banyak sih, di Bukalapak. Saya ngerasa kalau ada yang melanggar dari hal itu kayak kurang srek gitu ya, maksudnya kalau saya harus kerja sama dia atau saya harus jadi atasannya dia gitu. Tapi kalau ada yang begini, oh nih orang mungkin kapabilitas secara ilmunya pernah gitu, misalnya IPK-nya mungkin di bawah 3 atau bahkan 2,5, tapi ini orang behaviornya, karakternya menarik gitu maksudnya ya, terus dia juga berhasil meyakinkan saya kalau saya bisa berjuang lebih baik. Dia dengan alasan mungkin ketika kuliah dulu mungkin tidak serius, ketika kerja ingin lebih serius, saya coba probation, benar ternyata kok performa probationnya bahkan lebih baik daripada teman-teman yang mungkin lainnya yang mungkin IPK-nya jauh lebih tinggi atau mungkin pernah dapat kejuaraan-kejuaraan apa dan seterusnya. Pada akhirnya yang dinilai di dunia nyata gitu loh, yang kalian lakukan di kuliah itu kan kalian sebenarnya latihan untuk menuju jenjang ini kan, lebih karena gitu. Jadi yang sekarang sudah di kuliah pengalamannya sudah bagus, baik itu akademisnya ataupun itu mungkin pernah internship, pernah kerja praktek atau apa, pernah les bahasa Inggris dan sebagainya, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu overconfidence, terlalu percaya diri, jadinya menyepelekan kayak gitu. Tapi yang teman-teman yang mungkin belum juga mungkin nilai akademisnya kurang bagus, bahasanya kayak gitu. Tapi usahakan minimal 3 lah ya IPK teman-teman. Gue yakin kalian bisa, karena ya sekarang biasanya apply pada minta minimal 3 gitu sih. Zaman gue masih 2,75 ya, tahun berapa ya itu. Kalau sekarang kayaknya udah pada minta minimal 3.
tadi ngomong apa? Oh ya, terus kalau misalnya IPK-nya masih belum bagus atau mungkin tidak punya pengalaman organisasi, coba diadain, dibikin kalian ikutan organisasi, nggak harus sering, tapi kalian juga pernah mengalami biar tahu experience-nya, oh kalau kerja bareng sama orang kayak gitu, diskusinya gimana sih, ketika ada tekanan gimana sih, tiba-tiba kok ada target, biasanya kalau kepanitiaan itu biasanya paling sering danus gitu kan, danus, waduh dana proposalnya belum tembus nih sampai dana segini gimana ya, gitu kan mereka mikirin gimana caranya, misalnya danus kayak gitu ya. Terus apa lagi ya, hal-hal yang seperti itu sih, jadi kalian mendapatkan experience dalam kutip bekerja, walaupun bukan di suatu corporate ataupun di suatu company, tapi kalian tahu caranya kerja bareng sama orang, cara menyelesaikan masalah bersama-sama atau bahkan sendiri dan seterusnya. Jadi kalian nggak boleh minder karena kalian mungkin belum punya pengalaman itu, ya kalau emang belum punya, ya dikejar ketertinggalannya, biar nggak ketertinggal sama yang lain-lain, karena menurut saya zaman tidak menunggu, zaman terus berlari. Kalau kaliannya santai-santai aja, ya kalau kalian ketinggalan, yang bisa kalian salahkan ya diri kalian sendiri, bukan zamannya, karena zamannya emang tugasnya ya jalan aja, lari, bahkan terbang malah. Kalau kaliannya santai duduk-duduk ya ketinggalan gitu sih. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau ada yang perlu ditanyakan, paling tidak lama-lama karena nanti takutnya waktunya udah terlalu lama nih, udah jam 5. Oke, monggo kalau mau ada pertanyaan atau saya kembalikan ke MC kayak gitu. Dari saya cukup sekian. Nanti ini filenya di-share-nya ke, nanti tanya Pak MC-nya ini di-share ke siapa biar kalian bisa lihat lagi kayak gitu. Oke, dari Kausar cukup sekian. Terima kasih untuk menyimak. Jika ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada butuh kontak saya juga, ya nanti diminta kalau mau nanya-nanya langsung lewat chat atau email atau apapun. Oke, dari gua sekian. Terima kasih buat teman-teman dan juga Pak Abdur sudah menyimak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke MC ya. Berarti ini share-nya dimatiin dulu. Udah share ya? Share-nya matiin dulu ya? Oke. Ya, terima kasih kepada Mas Kausar atas materinya. Wah, menarik banget ya materinya yang dijelasin Mas Kausar tadi. Gimana nih teman-teman? Pertanyaan teman-teman. Udah lah ya. Terus kira-kira udah pada dapat gambaran belum tentang untuk lulus harus mau apply kemana, terus siapin apa aja? Pastinya udah dong, Pung. Ya, semoga lah ya. Nah, terus nih selanjutnya, untuk kalau materi yang udah dipaparin sama Mas Kausar tadi, Diva bakal bacain kesimpulannya nih. Oke, jadi kesimpulan pada sharing alumni pada sore hari ini yaitu yang pertama terkait level interview yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hijau, oranye, dan merah. Untuk hijau biasanya terdiri dari recruiter. Yang harus diperhatikan di sini yaitu cara kita interview dengan relax dan tetap sopan. Yang kedua yaitu oranye, dari rekan kerja, supervisor, manajer, atau kepala divisi. Yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana kecakapan kita untuk menjawab dan diskusi. Dan yang ketiga yaitu warna merah, biasanya CEO. Yang harus diperhatikan yaitu kita harus bicara dengan jelas, tidak perlu detail. Yang penting, harus bicara dengan lebih jelas dan tidak perlu terlalu detail. Selanjutnya akan saya jabarkan lagi lebih lanjut tentang ketiga level tadi. Yang pertama yaitu untuk interview dengan recruiter. Untuk early stage kita bisa menanyakan yang pertama itu recruitment prosedur, yang kedua tentang result announcement deadline. Lalu untuk after last stage hal-hal yang perlu ditanyakan yaitu mengenai result announcement deadline, benefit, itu seperti timbal balik yang akan kita dapatkan, lalu kapan kita mulai bekerja, yang keempat living place around office, lalu yang terakhir tentang common transportation to office. Untuk interview with peer atau rekan kerja biasanya tentang technical competency or issue, and theoretic competencies or issue serta contoh kasusnya. Sedangkan untuk interview with supervisor atau manager atau division head biasanya hampir seperti yang dengan rekan kerja, hanya ada beberapa tambahan.
Yang terakhir yaitu untuk interview bersama dengan chief, biasanya mengenai yang pertama yaitu mengapa tertarik bergabung dengan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu rencana jangka panjang sebagai individu. Yang ketiga yaitu bagaimana rencana jangka panjang kita sebagai pekerja. Dan yang keempat yaitu tentang bagaimana diskusi kita. Selanjutnya yaitu beberapa kesalahan terbesar yang biasa terjadi ketika menulis CV. Yang pertama yaitu di CV biasanya terdapat informasi yang tidak penting. Yang kedua, tentang ordinary resume yang biasanya berupa paragraf. Yang ketiga, tentang kegugupan yang luar biasa. Dan yang terakhir, bagaimana cara menulis email dengan benar. Berbicara dengan modern recruitment, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu internet activities, yaitu aktivitas di internet seperti Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang referensi, dan yang ketiga tentang pencapaian terbaik. Selanjutnya untuk kurikulum vitae atau CV ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita sebagai kandidat yang berpotensi dan menjanjikan. Yang kedua yaitu menulis kemampuan dan pencapaian yang sesuai dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita merefleksikan karakter kita. Sekian kesimpulan dari saya. Bisa lanjut ke selanjutnya, Pung. Nah, selanjutnya penyerahan kenang-kenangan secara simbolik kepada Mas Kausar selaku pembicara dan Mas Gufron selaku Ketua Himasta 2020. Persilakan untuk mengaktifkan kameranya. Wih, keren juga ya. Ngasihnya online. Ini Mas Gufron nggak? Udah. Nah, selanjutnya kepada si dokumentasi, mohon didokumentasikan ya. Caranya gimana? Wah, menarik juga. Udah belum? Udah lagi. Udah tuh katanya. Terima kasih Mas Kausar dan Mas Gufron, boleh dimatikan lagi. Oke. Wah, nggak kerasa nih. Ternyata kita udah nyampe di penghujung acara nih, Di. Benar banget, Pung. Pastinya materi tadi yang disampaikan tuh bakal ngasih pandangan baru buat teman-teman semua, ya nggak? Yoi, bener banget. Apalagi materinya tuh sangat menarik gak sih, Div? Menarik banget. Setuju. Nah, karena udah sore juga, kami selaku MC mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Mas-Mbak semua, serta Pak Abdur yang sudah menyempatkan hadir di acara Sharing Alumni kali ini. Semoga materi yang tadi telah diberikan dapat bermanfaat ke depannya bagi teman-teman. Sebelum mengakhiri acara kali ini, kami selaku MC memohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah bisa meninggalkan Webex ya. Terima kasih. Terima kasih, guys.